Ini pasti Nymphalidae. Bukan, itu Amatuside. Lihatlah pola sayapnya. Oh, astaga. Bagaimana mereka bisa begitu terobsesi dengan serangga bodoh? Wah, Aku berjalan ke arah Kaden dan menarik lengan bajunya. Kaden, ayo kita mengambil beberapa foto di tepi sungai. Gloria, kamu baru saja membuatnya terbang. Ia terbang dengan sendirinya. Bukan salahku. menyebalkan sekali. Kenapa kamu mengikuti kami? Bukankah kamu bilang kita musuh? Kalian pasti bertanya-tanya siapa cowok itu dan kenapa dia murung sekali. Dia Kaden, cowok yang aku coba menangkan hatinya. Kini dialah yang menentukan. Seorang cewek sehebat aku harus menghabiskan seluruh akhir pekannya berjalan-jalan di hutan. Wah, aku bahkan tidak menyukai serangga. Dan aku sangat tidak menyukai adiknya, Chloe. Tentang masalah musuh? Ya, itu memang benar. Soalnya, Kaden adalah tetanggaku, dan entah bagaimana, dia selalu berhasil muncul di saat yang paling buruk dan menyabotase barang-barangku. Suatu kali, aku sedang memanjat pagar untuk menyelinap keluar bersama beberapa teman ketika Kaden muncul dan dia membuat keributan. Jadi, ayahku langsung menyeretku ke dalam dan memberiku hadiah 1 minggu hukuman tidak boleh keluar. Di lain waktu, aku sedang duduk polos di taman, menyalin esai dari internet. Ketika sekali lagi, Kaden muncul, melihat apa yang aku lakukan, dan membuat keributan tentang hal itu. Jadi, iya, kalian bisa menebaknya. Ayahku mendengarnya dan dihukum lagi. Gloria yang malang ini. Aku benar-benar membencinya saat itu. Namun perasaanku kemudian berubah 180 derajat ketika dia menyelamatkanku dari tenggelam. Sebenarnya, aku tidak tenggelam, aku hanya kram. Tapi fakta kalau dia menyelam untuk menyelamatkanku sudah cukup. Sejak itu, aku mulai memperhatikannya. Tapi, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, dia selalu dingin terhadapku. Tidak mungkin aku menyerah semudah itu. Soalnya, seseorang yang mempesona sepertiku punya kebiasaan mendapatkan apa yang aku inginkan. Dengan mengingat hal ini, aku mengejar mereka. Tapi ada dahan yang menghalangi jalanku, dan aku terguling menuruni bukit. Segala sesuatu di sekitarku berputar, lalu dunia menjadi gelap. Astaga, mataku. Ada apa dengan cahaya terang yang menyilaukan? Aku mencoba untuk duduk, mengucek mataku, lalu melihat Kaden dengan panik berlari ke arahku. Gloria, kamu sudah bangun. Apa ada yang terasa sakit? Oh, ya, benar. Aku terjatuh dan pingsan. Tapi, tunggu dulu. Apakah Kaden mengkhawatirkanku? Andai saja dia selalu memperlakukanku seperti ini. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benakku. Aha! Gloria, kamu baik-baik saja? Hah? Siapa kamu? Kenapa aku di sini? Kaden panik dan berlari mencari dokter, sementara Chloe menghampiriku. Kamu benar-benar tidak ingat kami? Aku pura-pura kaget. Mataku terbuka lebar dan bertanya siapa Chloe. Lalu dokter masuk. Setelah beberapa kali tes, dia bilang tidak ada luka parah. Tapi aku pasti menderita kehilangan ingatan jangka pendek. Tentu saja, kemampuan aktingku setingkat artis Hollywood. Dan tidak mengherankan, sejak saat itu, sikap Kaden terhadapku sangat berbeda. Tidak ada lagi kemurungan, malah dia sangat manis. Jadi, semua kepalsuan ini sangat berharga. Aku hanya punya satu gerbang yang harus dilewati, si gadis licik Chloe itu. Ada yang percaya diri melakukan rutinitas minggu lalu? Ini akan menguntungkanmu terhadap evaluasi susunan pemain. Tidak mungkin aku melewatkan kesempatan ini. Jadi aku segera mengangkat tangan. Setelah berhasil menyelesaikan tariannya, semua orang memujiku, kecuali Chloe. Dia menatapku dan berkata, bukannya kamu menderita amnesia, Gloria? Bagaimana kamu masih ingat tarian ini? Ups, aku lupa tentang bagian kehilangan ingatan. Baiklah. Aku menonton klip dance-nya secara online dan bergadang semalaman untuk berlatih. Karena aku tidak ingin menjadi kambing hitam di tim kita. Chloe masih menatapku, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Hampir saja. Aku harus lebih berhati-hati mulai sekarang.
Keesokan harinya, aku sedang menyimpan buku-bukuku. Ketika tiba-tiba Chloe berlari mendekat, merangkul bahuku dan dengan bersemangat berkata, "Hei Besti, kita akan pergi ke mall sore ini kan?" "Hah? Untuk apa?" "Oh, aku lupa. Kamu tidak ingat apa-apa. Minggu lalu kamu berjanji akan mengajakku memilih hadiah ulang tahun. Besok adalah ulang tahunku, jadi aku akan menemuimu di gerbang sekolah setelah bel terakhir, oke?" "Apa? Apa yang dia lakukan? Kami bukan teman, dan aku tidak pernah setuju untuk membelikannya apapun. Dia hanya mencoba mendapatkan hadiah dariku. Tapi karena aku seharusnya menderita amnesia, aku juga tidak bisa mengungkapnya. Sungguh membuat frustrasi. Dia tanpa ragu memilih gaun termahal di toko. Aku tertawa sambil menangis saat melihat label harganya. $150 yang luar biasa. Tapi bukan itu saja. Saat kami hendak meninggalkan mall, tiba-tiba Chloe menoleh ke arahku dan kembali memasang senyum palsunya. "Hei Gloria, lakukan ini dengan wajahmu. Aku akan membuatkan video TikTok untukmu." Lalu dia menunjukkan teleponnya padaku. "Hah? Apa ini?" Mereka semua berwajah jelek. Aku segera melambaikan tangan. "Tidak mungkin, mereka terlihat menjijikkan." "Wah, itu lucu. Ini semua video yang kamu kirimkan kepadaku beberapa hari yang lalu dan memintaku untuk merekamnya untukmu." Kemudian, Chloe mengangkat teleponnya, dan aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Astaga, aku tidak ada bedanya dengan boneka di tangannya. Parahnya, video tersebut dengan cepat menjadi viral di seluruh sekolah. Dan sekarang, setiap kali orang melihatku, mereka akan meniru gerakan konyol itu dan tertawa terbahak-bahak. Chloe yang menjengkelkan itu. Kenapa dia terus membuat hidupku seperti neraka? Akhir pekan ini akan ada berkemah alam semalaman. Semua orang tampak bersemangat, kecuali aku. Alam sangat buruk. Lalu tiba-tiba Chloe angkat bicara. "Bu, kakakku Kaden sedang belajar biologi. Bolehkah aku mengundangnya untuk datang dan membantu?" Telingaku terangkat mendengar nama Kaden. Tentu saja gurunya menyetujuinya. Ini berarti menghabiskan seluruh akhir pekan bersama Kaden dan duduk di dekat api unggun, bersandar di bahu satu sama lain, dan menatap bintang-bintang. Ya Tuhan, betapa romantisnya. Tapi ekspektasi tidak sesuai kenyataan. Kaden begitu sibuk sehingga aku bahkan belum melakukan kontak mata dengannya. Aku sedang duduk dan memperhatikan Kaden menginstruksikan pada siswa tentang cara mengenali jamur beracun ketika tiba-tiba seseorang menepuk bahuku. Itu Chloe. "Hei, ayo pergi ke sungai terdekat untuk mengambil foto." Itu sangat membosankan. Aku sudah mengambil jutaan foto di sungai bodoh itu. Karena aku berada di sini setiap minggu bersama Kaden dan saudara perempuannya yang menyebalkan ini. Tapi, ya, menurutku itu masih lebih menyenangkan daripada duduk di sini sendirian, kan? Jadi, aku berpura-pura tertarik dan mengikutinya. Wow, tempat ini indah sekali. Hentikan tindakan itu. Sekarang hanya ada kita berdua, jadi kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Aku tahu semuanya. Chloe menyeringai dan melanjutkan. "Sekarang mari kita lihat bagaimana kamu keluar dari masalah ini." Hah? Apakah dia sudah tahu semuanya? Jadi selama ini dia hanya berusaha membuktikan bahwa aku berbohong tentang kehilangan ingatan? Usaha yang bagus, Chloe. Tapi aku bisa menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Hei, di mana ponselku? Ya Tuhan, aku meninggalkannya di tenda. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tahu jalan pulang, tapi jika aku kembali sendirian, rasanya seperti rela jatuh ke dalam perangkap Chloe. Dan amnesia palsuku akan terungkap. Saat itu, Kaden mungkin bahkan tidak mau menatapku. Mustahil. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Seseorang akan segera datang mencariku. Lalu aku duduk di tunggul pohon terdekat dan menunggu. Tapi hari mulai gelap dengan cepat. Dan kenapa belum ada yang datang mencariku? Aku sangat lapar. Aku belum makan apapun selama berjam-jam. Tiba-tiba, dahan di belakangku mengeluarkan suara aneh yang membuatku gemetar ketakutan. Mengesampingkan pikiranku, aku buru-buru menemukan jalan kembali ke perkemahan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba aku melihat dua sosok berjalan ke arahku. Namun mereka terlihat sangat berdebat cukup sengit. "Apa kamu tahu betapa berbahayanya di hutan malam hari? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Gloria?"
Dia tahu jalan pulang. Dia hanya berpura-pura untuk menarik perhatianmu. Atau apakah kamu takut ayahnya tidak akan mempekerjakanmu lagi? Tunggu sebentar. Suara-suara itu sangat familiar. Apakah mereka Kaiden dan Chloe? Tapi apa yang mereka bicarakan? Ayah? Memperkerjakan? Apa maksudnya? Aku mengambil langkah cepat ke depan dan tercengang saat melihat Kaiden dan Chloe secara langsung. Begitu dia melihatku, Kaiden dengan panik bertanya, Kamu baik-baik saja? "Apa yang kalian berdua bicarakan? Dan apa hubungannya dengan ayahku?" Saat Kaiden masih bingung, Chloe merasa kesal dan berkata, "Ayahmu yang mempekerjakan Kaiden untuk menjaga dan melindungimu. Sekarang berhentilah bertanya kenapa dia selalu muncul di waktu yang tepat untuk menghentikan kenakalanmu." Apa? Apa yang baru saja Chloe katakan? Benarkah ayahku yang mempekerjakan Kaiden? Aku harus segera pulang untuk meminta ayahku menjelaskan semuanya. Aku bergegas pergi, tapi masih bisa mendengar suara Chloe di belakangku. "Lihat, sudah kubilang ingatannya masih utuh. Itu semua hanya akting." Begitu sampai di rumah, aku menerobos masuk ke kantor ayah. "Apakah ayah mempekerjakan Kaiden untuk mengawasiku? Kenapa kau melakukan itu?" Melihat dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, ayah menceritakan semuanya padaku. Ternyata, beberapa tahun yang lalu, secara kebetulan, dia melihat Kaiden melindungi Chloe saat Chloe membuat keributan di toko kelontong. Dan dia terkesan dengan kedewasaannya. Belakangan, dia juga mengetahui bahwa orang tuanya sudah lama meninggal, dan mereka tinggal bersama neneknya. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan. Jadi, ayah mendapat ide untuk membayar Kaiden untuk mengawasi dan melindungiku, yang membuatnya merasa lebih yakin dengan putrinya yang nakal dan licik. Dan pada saat yang sama, ini akan membantu keluarga Kaiden memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi, ternyata Kaiden menyelamatkanku bukan karena dia orang baik, tapi hanya demi uang ayahku. Aku sangat kecewa dan sedih sehingga aku mengunci diri di kamar selama akhir pekan. Sampai aku sedang berjemur di taman ketika sebuah bola bisbol terbang melewati pagar dan hampir membuatku pingsan. Aku sangat marah. Siapapun yang melemparkannya bisa saja membunuhku. Saat itulah Kaiden muncul. Dia bergegas mengambil bolanya lalu berkata kepadaku, Hai Gloria, aku minta maaf soal itu. Temanku sedang berkunjung dan dia payah saat melempar bola. Aku melipat tanganku dan bergumam, "Terserahlah." Dia mulai berjalan pergi, lalu berhenti, kembali menatapku dan berkata, Lihat Gloria, ayahmu membayarku untuk melindungimu, dan aku mengenalmu dan sifat penipumu. Jadi aku tahu sejak awal bahwa kamu berpura-pura kehilangan ingatan. Masalahnya, menurutku itu lucu kalau kamu melakukan itu hanya untuk membuatku terkesan. Aku memberinya pandangan skeptis. Apa dia serius? Aku menyukaimu. Aku sudah menyukaimu sejak lama. Tapi aku punya tugas yang harus kupikirkan. Tapi aku sudah memikirkannya dan memberitahu ayahmu bahwa aku berhenti. Aku tidak ingin menjadi penjagamu lagi. Aku lebih suka menjadi pacarmu. Jadi, bagaimana menurutmu? Oh, betapa beraninya orang ini. Aku gagal menahan senyumanku ketika menjawab. Aku kira menjadi pacarmu pasti menyenangkan. Tapi tidak ada serangga lagi. Lalu aku melompat dan memeluknya. Jadi, sekarang aku dan Kaiden resmi pacaran. Dan aku tidak perlu berpura-pura kehilangan ingatan lagi. Hei, menurutku itu tidak terlalu mengejutkan. Aku bilang aku selalu mendapatkan apa yang kuinginkan. Ini hari pertamaku di SMA, dan tentu saja kuatasi dengan baik. Maksudku, siapa yang tak ingin berteman dengan orang secantik dan seramah aku? Saat makan siang, aku sudah punya banyak teman baru, dan semua orang berkerumun mengelilingiku untuk mendengar cerita tentang hidupku yang luar biasa. Aku segera jadi sangat populer di sekolah. Aku ini si cantik berambut pirang yang mempesona. Apa kalian tahu bagian terbaiknya? Cowok-cowok mulai memperhatikanku juga. Bahkan kapten tim basket, Mitchell, juga suka padaku.
Itu masuk akal. Maksudku, terang saja. Cowok paling tampan di sekolah akan tertarik dengan cewek tercantik di sekolah. Dan coba tebak, dia mengikutiku di perjalanan pulang saat ini. Terus menguntitku, ha? Tunggu saja. Sepertinya kehidupanku yang baru di sekolah ini akan jadi luar biasa. Nah, Mia, itu bukan pertanyaan mudah tapi kau menjawabnya dengan sangat tepat. Kerja bagus. Lihat kan, tak hanya berparas cantik, aku juga salah satu murid terpintar di sekolah. Para penggemarku bertambah dan bertambah. Sepertinya semua orang ingin habiskan waktu dengan orang sesempurna aku. Di sini aku cerita ke teman-temanku bagaimana pada awalnya orang-orang kadang salah menilaiku. Karena aku berasal dari keluarga yang sangat sukses dan terpelajar. Orang tuaku adalah orang yang kaya raya yang mendorongku untuk terus jadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan berusaha keras agar tak mengecewakan mereka. Hei Mia, permisi, tapi kenapa kau tak pernah memakai pakaian rancangan desainer atau menggunakan barang mahal? Dia menatap ke sepatu kets milikku yang terlihat lusuh. Aku mengerti kenapa ini terlihat sedikit aneh, tapi asal kalian tahu, aku berpakaian seperti ini karena orang tuaku menekankan pentingnya bersikap rendah hati. Begitu juga cara hidupku. Kebaikan itu lebih baik daripada kecantikan, ya kan? Kemudian ku keluarkan ponselku dan tunjukkan ke mereka nilai-nilaiku dari sekolah lamaku. Semua orang terkesiap melihatku karena begitu sempurna. Aku dicintai, dikagumi, dipuja. Tapi tentu saja, dengan menjadi sehebat ini, berarti akan ada saja beberapa anak yang iri padaku. Maksudku, kurasa aku tak bisa salahkan mereka. Aku berkilau bagai permata, sementara mereka terlihat kusam dan biasa saja. Suatu kali setelah ujian, segera saat guru beranjak pergi, ada cewek bernama Laila berdiri dan berkata, "Mia curang. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku juga lihat itu. Dia memeriksa ponselnya saat ujian." Semua orang terkesiap kaget. Tepat di saat itu, ketua kelas Mark berteriak, Hei, berhenti. Kita semua tahu Mia murid yang hebat. Tak mungkin dia curang. "Nah, itu maksudku." Laila dan Celia pasti sangat iri karena rencana kecil mereka untuk menghancurkanku tak berhasil. Dan ketua kelas, dia datang entah dari mana untuk melindungiku. Dia pasti salah satu dari banyak pengagumku. Tapi, maaf Mark, aku ini jauh dari levelmu. Cewek sepertiku butuh laki-laki yang dewasa, kaya, dan tampan. Cowok-cowok di sekolah memang ganteng, tapi mereka cuma anak-anak. Mereka di bawahku. Suatu kali aku sedang buru-buru dan tak punya banyak waktu untuk memeriksa lokerku. Jadi tanpa sengaja aku bawa buku paket yang salah ke kelas. Menyadari kesalahanku, Laila dan Celia langsung ikut campur. Oh, apa ini? Kami kira nona sempurna ini tak pernah mengacaukan apapun. Aku bahkan tak punya kesempatan untuk berkata apapun, karena cewek bernama Beatrice ini angkat bicara. Hei, hentikan! Siapa sih yang tak membuat kesalahan sesekali, hah? Ini, kau bisa berbagi milikku. Oh wow, cewek ini cukup baik. Senang rasanya punya sekutu untuk menghadapi Laila dan Celia. Jadi, saat makan siang aku bergabung di meja Beatrice. Kita mulai ngobrol dan jelas dia terpesona dengan betapa menakjubkannya hidupku. Hebat, sekarang aku punya pendamping yang setia. Hei Bet, bantu aku mengerjakan PR hari ini, oke? Lagi? Aku harus menghadiri pesta penting dengan orang tuaku malam ini. Akan ada para politisi dan plutokrat. Aku tak punya waktu mengerjakan PR. Sekarang aku harus pulang lebih awal untuk berganti pakaian dan berdandan. Bye. Aku tak perlu menoleh untuk tahu wajahnya yang lucu kebingungan. Dia terlihat seperti itu setiap kali ku minta mengerjakan PR-ku. Tapi itu sepadan, ya kan Beatrice? Dia bisa bergaul dengan anak ajaib paling keren di sekolah. Aku. Jadi, sedikit PR tambahan adalah hal murah untuk membayar privilege seperti itu. Kalian tahu, bagiku, PR itu remeh. Aku cuma tak punya waktu untuk itu. Harus kuakui, kalau punya Beatrice di dekatku itu sangat nyaman. Dia memastikan nilaiku tetap tinggi di kelas, memberiku waktu untuk bermain polo, bermain ke klub golf, dan menghadiri acara amal bersama orang tuaku. Dia juga membiarkan aku meminjam gaunnya, make-upnya, dan sepatu hak tingginya yang sangat cantik. Teman-temanku mengagumiku, yang asing mengidolakanku, dan guruku memujaku, dan aku punya sahabat yang luar biasa setia. Hidup begitu sempurna. Hingga suatu hari, saat aku sedang melenggang di sepanjang lorong, kuperhatikan ada yang aneh. Orang-orang tak memberiku pandangan memuja seperti biasanya. Sebaliknya,
Mereka memalingkan muka terhadapku. Hah? Apa yang terjadi? Hei Beatrice, apakah tahu apa yang terjadi? Orang-orang bersikap sangat aneh. Dia hanya mengangkat bahu. Aku tak tahu, kita lihat saja. Ku coba untuk meyakinkan diri kalau ini bukan masalah besar. Tapi tak bisa kuhilangkan perasaan ada sesuatu yang tak beres. Kemudian pada hari itu, ketakutan terburukku terbukti. Saat aku memasuki kelas, Mark mendatangiku dan melambaikan ponselnya di depan wajahku. Permainan yang bagus dan sempurna. Ternyata kau ini pembohong besar. Kulihat ponselnya dan melihat postingan panjang dan banyak sekali foto terlampir. Ada judul besar mengatakan, kenyataan tentang Mia si pembohong. Dan tiap foto dilengkapi dengan keterangan. Rumah Mia sebenarnya sangat biasa saja. Dia tinggal di sini dengan kakek neneknya. Tak ada mansion mewah atau orang tua kaya raya. Saat Mia baru saja masuk sekolah, dia berteman dengan semua orang, membual tentang ketenaran, keberuntungan, dan popularitasnya. Aku tak tahu siapa dia, jadi bagaimana jika kita berbagi saja jalan yang sama menuju halte bus? Siapa bilang aku berniat berkenalan dengannya? Transkrip nilai dari sekolah lamanya bahkan bukan miliknya. Dia hanya mengedit namanya di atasnya. Setiap kali dia berdiri untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tes, dia curang supaya mendapatkan nilai yang baik. Ya Tuhan, semua ini. Bagaimana mereka tahu? Rasanya jantungku tercekat di tenggorokan dan kepalaku berputar-putar. Mataku kabur saat kulihat Laila dan Celia mendekatiku. Aku menatap mereka terkejut. Mia, jujur, kami tak membencimu. Hanya saja kami menyadari ceritamu itu konyol, jadi kami putuskan untuk mencari tahu kebenaran. Itu benar, tapi kau memang benar-benar menutupi jejakmu. Kami tak temukan apapun. Tunggu dulu. Jadi, siapa yang menemukan bukti-bukti ini? Aku. Tepat saat itu, sahabatku muncul, diikuti dengan guru wali kelas. Mia, aku tahu kau pikir aku orang putus asa yang bisa kau kendalikan. Tapi tidak. Aku segera mengetahui semua yang kau katakan itu bohong. Jadi kukumpulkan bukti untuk membuktikannya. Semua orang melongo padaku dengan kecewa. Aku merasa sangat kebingungan karena situasi tersebut. Ini tak mungkin terjadi. Kucubit lenganku. Aduh, itu sama-sama terasa sakit dan nyata seperti apa yang terjadi di depan mataku saat ini. Beatrice melanjutkan, tak baik untukmu hidup dalam kebohongan seperti ini. Kau ini siapa? Gambaran realita mulai membanjiri pikiranku, membuat otakku rasanya seakan mau pecah. Kupegangi kepalaku dan berlari keluar kelas. Saat kubuka mataku, kudapati diriku sedang di rumah sakit. Wali kelas sedang duduk di sampingku dan kakek nenekku juga ada di sana. Mereka semua tampak sangat kecewa. Mia, kepala sekolah sangat marah dan akan mengeluarkanmu. Tapi Beatrice dan temannya yang meyakinkan beliau untuk membiarkanmu tetap sekolah. Apa? Beatrice? Tapi dia orang yang mengungkapku. Menyadari keterkejutanku, guru tersebut melanjutkan. Setelah melihat reaksimu, Beatrice sadar kalau mungkin kau punya masalah psikologis. Jadi dia meyakinkan kami untuk membantu membawamu ke rumah sakit untuk diagnosa. Aku memandang kakek dan nenekku. Mereka semua menangis. Tak disangka, tangisku pecah. Kudambakan kehidupan impian penuh dengan ketenaran, kekayaan, dan para pengagum. Sampai-sampai kubuat gambaran diriku sendiri di realita lain. Aku juga begitu terhanyut dalam skenario ilusi itu. Sampai aku lupa dengan realitaku sendiri. Ini terjadi bulan lalu, dan saat ini aku sedang dalam pengobatan untuk delusiku, dan juga menemui terapis. Sekarang aku dalam perjalanan menemui Beatrice, Laila, Celia, dan Mark. Tidak, aku tak mengada-ngada. Aku sungguhan menemui mereka. Oh astaga, itu mereka. Ini menakutkan, tapi ada sesuatu yang harus kulakukan. Jadi ku tarik napas dalam-dalam, kemudian mengikuti saran terapisku. Aku bicara dari lubuk hatiku. Hai guys, terima kasih sudah datang. Pertama-tama, aku mau minta maaf karena berbohong. Nyatanya, aku hidup dengan begitu banyak kebohongan sampai tak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan tidak. Terapisku membantuku sadar kalau semua ini berawal setelah aku kehilangan orang tuaku. Sebagian bawah sadarku putus asa mendambakan kehidupan impian ini, sampai kuciptakan hidup baru. Dengan cara ini aku tak harus terima kenyataan, yaitu orang tuaku telah tiada, dan aku hidup dengan kakek nenekku yang miskin.
Setelah selesai bicara, kupandang mereka semua. Setengah bersiap mereka akan memakiku atau apa, tapi sebaliknya. Beatrice tersenyum padaku dan berkata, butuh banyak keberanian untuk datang ke sini dan mengatakan itu. Aku juga minta maaf. Seharusnya aku tak mengucilkanmu seperti itu, tapi aku tak tahu kau sedang sakit. Sama, aku bangga padamu. Aku juga. Aku juga. Sekarang, kapan kita pesan kuenya? Jadi, sekarang bagaimana? Ya, aku masih minum obat dan konsultasi dengan terapisku. Sekarang aku bisa bedakan antara angan-angan dan kenyataan. Dan juga aku kembali bersekolah. Dan para guru serta teman sekelasku semuanya sangat menerima. Lebih baik lagi, aku sekarang punya teman-teman luar biasa yang menyukaiku apa adanya. Dan apa kalian tahu? Ternyata hidup dalam kenyataan sebenarnya tidaklah terlalu buruk. Kenapa si brengsek ini tidak membuka pintunya? Aku melanjutkan pukulanku sampai tanganku sakit. Jadi, sepertinya dia sudah pergi. Dasar rubah licik. Jadi, wanita yang tinggal di sini adalah teman ibuku, Carol. Ibuku, sebagai orang yang baik hati, meminjaminya sejumlah uang untuk keluar dari situasi sulit. Masalahnya adalah Carol belum membayarnya kembali. Dan sekarang dia membuat ibuku takut. Tahukah kalian apa bagian paling parahnya? Uang itu untuk biaya kuliahku. Dipicu amarah, aku menendang udara untuk melepaskan amarahku. Tapi, ups, aku menyaksikan dengan ngeri ketika kerikil terbang di udara dalam gerakan lambat, lalu menabrak jendela mobil. Ya ampun, menelan rasa takutku, aku menyelinap lebih dekat ke mobil untuk memeriksa seberapa parah kerusakannya. Tiba-tiba, pintu mobil terbuka, dan keluarlah dua orang preman. Aku mencoba untuk tetap tenang, meminta maaf dan menawarkan sejumlah uang sebagai kompensasi. Tanpa diduga, orang-orang ini menyeringai. Baiklah sayang, jika kamu ingin menebusnya maka ikuti kami. Begitu saja, salah satu dari mereka meraih pergelangan tanganku dan menarikku pergi. Seolah-olah mereka akan menyakiti gadis yang tak berdaya. Tapi sayang sekali bagi kedua orang bodoh ini. Mereka sebenarnya sedang melihat master sabuk hitam taekwondo di sini. Aku hendak melemparkan tendangan kapak, ketika tiba-tiba seorang pria muncul entah dari mana. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Sebelum aku sempat berkedip, dia menerjang orang-orang itu seperti seorang pejuang, dan akhirnya dia dipukuli hingga babak belur. Sungguh, siapa yang menyelamatkan siapa sekarang? Tanpa ragu, aku melontarkan beberapa tendangan yang membuat kedua preman itu menjadi pucat. Mereka berlari kembali ke mobilnya, dan ketika berada di luar jangkauan tendanganku, mereka menoleh dan dengan sinis berkata, kami akan melepaskanmu kali ini. Oh, dan pilihlah pacar yang lebih baik lain kali. Aku menunduk untuk melihat pria menyedihkan itu menggeliat di tanah. Oh iya, aku hampir melupakannya. Dia sangat tidak berguna dalam pertarungan. Tapi hey, setidaknya dia mencoba membantuku. Jadi, aku membawanya ke pusat kesehatan terdekat untuk membalut lukanya. Namanya Tyler. Dia kurus, tapi, ya, menurutku cukup heroik. Dia sepertinya masih kesakitan, jadi aku menawarinya tumpangan pulang. Tapi dia segera menolak. Oke, baiklah. Dia pasti takut melihat betapa galaknya aku. Namun, begitu aku berbalik untuk pergi... Tunggu, ada yang aneh dengan ponselku. Apalagi sekarang? Nomormu tidak ada di dalamnya. Astaga, ini sudah tahun 2022. Dan dia masih menggunakan gombalan yang sudah ketinggalan zaman itu. Tetap saja, aku tertawa terbahak-bahak, lalu memasukkan nomorku ke ponselnya. Setelah itu, kami mulai mengirim pesan setiap hari. Dia mengirim meme paling lucu dan itu membuatku merasa senang. Sejujurnya, aku tahu aku bisa terlihat agak mengintimidasi. Jadi memiliki pria manis seperti Tyler yang menaruh minat padaku, membuat hatiku sedikit berdebar. Dan tidak dapat disangkal bahwa dia imut, sangat lembut. Ya, dia adalah seorang siswa sekolah musik. Seorang penyanyi, penulis lagu yang patut diwaspadai di masa depan. Jadi, kalian tahu, kami akhirnya pacaran. Namun, tidak butuh waktu lama bagiku untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat aneh pada cowok ini. Maksudku, 100% kencan kami dilakukan di restoran cepat saji. Dan saat aku memesan minuman bersoda, Tyler akan meminta staf untuk memberikan 1 cangkir dan es tambahan. Aku masih ingat betapa kagetnya aku saat pertama kali melihatnya diam-diam mengeluarkan sebotol air berwarna gelap dari sakunya. Oh, tapi kamu tidak seharusnya membawa minuman dari luar. Jangan khawatir, ini kopi hitam. Warnanya pada dasarnya sama dengan cola. Gak akan ada yang tahu. Hah? Apa aku salah dengar? Ternyata tidak. Karena ini menjadi kejadian biasa setiap kali kami keluar untuk makan. Namun bukan itu saja. Pada kesempatan langka, kami memilih salad buah dengan keju burrata.
Aku hampir tersedak makananku ketika Tyler mengeluarkan sekotak yogurt dan memasukkan semua buah ke piring ke dalamnya. Wah, dan ini dia yogurt buah, tapi aku akan menyimpannya untuk nanti. Tidak enak memakannya di sini, ya kan? Lalu suatu hari, saat hari jadi kami yang ketiga bulan, Tyler berkata dia akan membawaku ke restoran Prancis yang menakjubkan ini. Wow, aku sangat bersemangat karena dia akhirnya melanggar peraturannya. Tapi ternyata, itu hanya akan menjadi kencan khas Tyler. Segalanya menjadi tidak beres sejak menit pertama. Ketika dia parkir, dia mulai mencari uang kembalian di mobilnya. Dia bahkan membuatku melihat ke sisi kursi. Kalian tanya kenapa? Semua karena meterannya $2,9. Tapi dia tidak mau membayar $3 dan kehilangan 1 sen pun. Serius, pelit. Dia lari untuk menemukannya dan meninggalkanku duduk di sana sendirian dan merasa lapar selama 20 menit. Ketika dia kembali, dia menyeringai lebar sambil melambaikan uang receh ke wajahku. Ya ampun, aku sangat gila. Kalian mungkin berpikir keadaannya tidak akan jadi lebih parah lagi, kan? Salah. Dia tidak hanya memesan makanan pembuka sebagai hidangan utama, tapi dia juga menanyakan apakah ada diskon jika dia tidak memakai saus pada saladnya. Setelah makan, dia bergegas ke kamar kecil dan meninggalkanku dengan dompetnya untuk membayar. Dia tiba kembali tepat ketika aku hendak memberi tip kepada pelayan $10. Melihat ini, Tyler melompat ke seberang meja, mengambil $10 dan menukarnya dengan 1 sen. Ya, aku ulangi. Sen. Sementara itu, pelayan yang terkejut itu dengan sinis berkata, Pak, terima kasih banyak atas tipnya. pelanggan di dekat kami semua membicarakan kami. Aku duduk di kursiku, berharap kursi itu menelanku. Astaga, ini sangat memalukan. Tidak mengherankan, suasana hatiku sedang buruk saat kami meninggalkan restoran. Aku sangat kesal hingga aku bahkan tidak bisa memandangnya. Dia mencoba meraih lenganku dan bertanya ada apa. Sambil tersentak menjauh darinya aku berkata, "Serius? Apakah kamu perlu bertanya?" Saat itu, sebuah mobil mewah berhenti di samping kami. Jendela mobil diturunkan dan OMG, di dalamnya ada Victoria T, penyanyi remaja populer. Sebelum aku dapat menyadari apa yang sedang terjadi, Victoria dengan sinis berkata, "Oh, lihat siapa yang datang. Bukankah itu mantanku yang malang? Apa kamu tidak bisa memorotiku lagi sehingga kamu beralih ke cewek ini? Tapi rencana barumu sepertinya juga tidak bekerja dengan baik, sayang." Dan mobil itu melaju pergi. Jadi, ternyata dia seorang cowok matre. Maksudku, dia sebenarnya tidak meminta uang padaku, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia pelit. Pantas saja dia tidak pernah membawaku kembali ke rumahnya. Ada saat ketika aku sangat bosan dengan urusan keluarga di rumah, sehingga aku hanya ingin pergi main ke rumahnya dan beristirahat sebentar. Tapi dia membuat alasan karena rumahnya berantakan. Sekarang aku tahu, dia hanya menjaga jarak denganku agar nanti dia bisa mencampakkanku dengan lebih mudah tanpa keterikatan apapun. Aku sangat marah hingga membuat keributan. Bermaksud memperlihatkan foto murahannya agar dapat dilihat seluruh dunia. Tyler sangat malu sehingga dia segera meninggalkan tempat kejadian. Terserah, selamat jalan. Dan sejak saat itu, aku tidak mendengar kabar apapun lagi darinya. Tapi, sejujurnya, aku juga merasa agak hampa karena tidak ada dia. Aku rindu menerima pesan-pesan lucu yang biasa dia kirim, dan raut wajahnya yang suram saat dia menyanyikan lagu-lagu cinta untukku. Ya ampun, aku ini cewek bodoh bukan? Kemudian, pada suatu sore di akhir pekan, aku sedang berjalan-jalan dan kebetulan aku melihat Tyler keluar dari kafe. Apakah dia bekerja paruh waktu di sini atau apa? Jadi, aku bersembunyi di balik sudut lalu mengikutinya. Harus kuakui, aku penasaran di mana dia tinggal. Tapi, tunggu. Jalan ini familiar sekali. Hah? Dan itu mengarah ke rumah Carol, wanita yang meminjam uang dari ibuku. Aku masih ragu sampai dia mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan? Jadi, kalian berdua suka menipu orang ya? Bayar hutang kalian sekarang. Stacy, Diam, penipuan berakhir. Bayar hutang kalian. maaf, tapi keluargaku, ibuku ada di rumah sakit sekarang. Jadi aku mendengarkannya, dan ternyata dia cuma tinggal bersama ibunya. Karena ayahnya kabur bersama wanita lain saat dia masih kecil. Masa pertumbuhannya sangat sulit, jadi ibunya meminjam uang untuk berinvestasi dalam saham, dengan tujuan memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, hal ini malah menimbulkan hutang yang besar. Semua rasa stres ini berdampak buruk pada kesehatannya. Dan sekarang dia berada di rumah sakit, dan Tyler tidak punya pilihan lain selain hidup hemat untuk membayar semua hutang dan biaya rumah sakit. Stacy, maafkan aku karena menyembunyikan semua ini darimu.
Aku akan mencoba yang terbaik untuk bekerja agar terbebas hutang dan menebusnya. Ya ampun. Hatiku berdebar mendengar Taylor mengatakan itu. Semua kecemasannya hilang begitu saja. Sebaliknya, aku menariknya untuk pelukan erat. Dia adalah seorang yang bodoh, tetapi dia adalah pacarku yang bodoh. Dan aku tidak akan mengambil risiko kehilangan dia lagi. Dalam perjalanan pulang, aku terus memikirkan cara-cara yang bisa aku lakukan untuk membantu Tyler. Tiba-tiba, angin meniupkan poster ke kakiku. Kompetisi menyanyi di televisi kota. Dengan hadiah hingga $20.000. Itu saja, Tyler. Kenapa tidak? Ini jelas merupakan sebuah pertanda. Aku mengirimi Tyler gambar poster itu dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus ikut. Dia juga sangat tertarik dengan ide tersebut dan mulai berlatih sangat keras setiap hari. Dia mengirimiku pesan setiap kali dia selesai berlatih. Terkadang bahkan pada jam 2 atau 3 pagi. Hari besar telah tiba. Tyler terlihat sangat manis dengan setelan yang aku atur untuknya. Saat dia mencapai refrein, mata kami bertemu yang membuatku merasa sangat sentimental. Namun tiba-tiba, Victoria naik ke atas panggung, mengambil mikrofon dari tangannya, dan berkata, "Aku minta maaf kepada penonton, tapi aku harus mengungkap kejahatan orang ini. Dia dan ibunya memanipulasi orang untuk memberi mereka ribuan dolar, lalu tidak pernah mengembalikannya. Cowok seperti ini tidak pantas berada di panggung ini. Dia akan menodai seluruh kompetisi." Vic, aku menghargai perasaanmu terhadapku. Tapi aku sudah memiliki orang yang ingin aku lindungi. Aku berharap kamu bisa menemukan seseorang yang baik untukmu dan lebih baik dariku. Saudara-saudara, memang benar keluargaku terlilit hutang. Namun kami tidak dan tidak pernah lari dari hal ini. Tidak peduli betapa sulitnya hidup kami, aku tetap hidup sesuai dengan hati nurani dan hasratku terhadap musik. Aku datang ke sini dengan sikap yang gembira dan riang. Jadi aku tidak peduli apa yang orang katakan tentangku. Aku hanya ingin memberikan seluruh diriku untuk musik dan penonton. Terima kasih. Dan sekarang, aku akan melanjutkan untuk pertunjukannya. Dan kemudian dia mulai menyanyikan lagu yang dia tulis untukku. Saat itu, sang kutu buku musik sudah tidak ada lagi. Malah, ada seorang pria dengan kekuatan batin yang luar biasa. Aku sangat bangga padamu, Tyler. Coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Tyler memenangkan hadiah pertama. Aku sangat bangga. Kemudian dia segera datang ke rumahku untuk memberikan uang kepada ibuku. Hah? Silakan ambil. Terima kasih telah membantu ibuku ketika dia mengalami kesulitan. Tolong maafkan kesalahannya. Dia sakit dan membutuhkan teman yang baik. Saat itu tengah malam ketika lampu berkedip-kedip dan suara gemerincing membangunkanku dari mimpi yang paling indah. Dengan mata sembab aku melihat orang tuaku yang panik sedang menatap ke arahku. "Sayang, kamu harus meninggalkan Inggris sekarang juga. Kami menerima ancaman kematian." "Ancaman? Apa yang terjadi?" "Cepat kemasi barang-barangmu, kita tak punya banyak waktu." "Tapi kemana aku akan pergi? Dan bagaimana dengan kalian?" "Ke AS. Untuk sekarang, Alice, kamu akan menggunakan nama Chloe Stewarts. Ingat, jika ada yang bertanya, kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga ini." "Setidaknya siapkan tempat yang nyaman untuknya ya." "Sayang, aku tahu ini sulit, tapi kami akan menjemputmu kembali begitu semuanya beres, oke?" Melihat ibu dan ayah begitu khawatir, aku mencoba tetap tenang. Aku bilang aku akan baik-baik saja dan segera berangkat untuk penerbangan. Aku merasa sangat gelisah dengan semua ini. Apa yang akan terjadi padaku di Amerika? Jadi, disinilah aku, di Phillips Academy. Dan aku akan tinggal di kamar itu. Semoga aku aman di sini untuk sementara waktu. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan ibu dan ayah. Siapa yang ingin mencelakakan kami? Ayah punya salah satu real estate terbesar di Inggris. Tapi dia adalah orang yang jujur dan sejauh yang aku tahu, dia tidak punya musuh. Semua ini gila, aku butuh udara segar. Tapi ada bayangan putih tergantung di luar yang bertuliskan, keluar?
Tiba-tiba angin kencang berhembus, membuatku melangkah mundur dan tersandung sebuah tengkorak. Kenapa ada di sini? Kemudian seluruh ruangan bergema dengan suara seperti film horor. Kepalaku berputar ketika aku melihat sesuatu. Hah, trik-trik ini tidak bisa menakuti Alice yang tak kenal takut. Aku hampir saja akan menghancurkan benda ini ketika... Hei, berhenti! Siapa kamu? Siapa kamu? Ini kamar tidurku. Apa yang akan kamu lakukan di sini? Kamar ini bukan untuk sembarang orang. Siapa orang tuamu? Aku masih berusaha menghindari tatapan curiganya ketika seseorang mengetuk pintu. Itu adalah seorang gadis bernama Rita yang dikirim oleh sekolah untuk membantuku. Dia terus berbicara tentang peraturan sekolah dan aturan asrama. Tapi aku hanya memikirkan anak laki-laki itu. Ada pertanyaan? Oh, tidak, maksudku keamanan di sini mungkin perlu sedikit dipertanyakan. Bukankah ada tindakan pengamanan untuk balkon? Sebenarnya ini satu-satu kamar dengan balkon. Dan itu cukup menyeramkan kadang-kadang. Hati-hati. Ngomong-ngomong, ini jadwalmu untuk semester ini. Selamat datang di Philips. Menyeramkan memang agak aneh. Apa karena anak laki-laki itu? Apa dia coba menakut-nakuti orang agar keluar dari kamar ini? Menurut jadwal yang diberikan Rita, aku punya latihan sepak bola pertamaku hari ini. Tapi mengapa mereka semua berpakaian lucu? Semua orang menatapku seolah-olah aku alien dan tertawa terbahak-bahak. Di sini kami menyebutnya soccer dan ini football. Pernah bermain sebelumnya? Oh iya, aku lupa kalau sekarang aku di Amerika dan mereka punya nama berbeda untuk banyak hal. Sungguh memalukan. Jangan khawatir, sebenarnya kamu cukup lucu. Jadi, siapa nama lengkapmu? Kami mungkin mengenal keluargamu. Chloe Stewarts, dari Inggris. Semua orang lalu mengangkat bahu dengan bingung, sungguh melegakan. Sekarang aku bukan siapa-siapa lagi. Namun Rita tidak membiarkanku berbaur. Dia bersikeras bahwa pakaianku terlalu lusuh untuk seorang siswa Philips dan menyeretku ke mall. Aku menyukainya, tapi terkadang dia terlalu antusias. Kalau tidak, bisa dibilang terlalu berlebihan. Alice Stone, apa yang kamu lakukan di sini? Apa keluargamu pindah ke Amerika? Oh tidak, ini adalah waktu terburuk untuk bertemu dengan kerabat keluarga. Aku panik memastikan tidak ada yang mendengarnya, tapi... Alice Stone, hah? Aku tidak mungkin menghindari pertanyaannya. Jadi aku menceritakan semua dan memintanya untuk merahasiakannya. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku mendukungmu, Chloe. Tiba-tiba seluruh pengunjung mal berkerumun ke pintu masuk. Siswa-siswa emas kita, pemain terbaik dari tim sepak bola sekolah. Siswa emas, apakah ini semacam drama Korea atau apa? Oh, itu laki-laki yang ada di balkonku. Saat kembali ke kamarku, aku terus bertanya-tanya apa yang dilakukan siswa emas itu di balkonku. Ketika aku mendapati diriku berada di rumah hantu. Apa itu? Oh, ini temanku dari kelas biologi hari ini. Saat aku membawa kerangka itu ke pojok, aku tersangkut di beberapa laba-laba mainan. Astaga, tiba-tiba ada kilatan cahaya dari balkon. Oh, benar, aku lupa menutup pintunya hari ini. Jadi penyusup yang mengganggu ini menyelinap masuk lagi. Hei gadis sepak bola, terkesan. Mengapa kamu menakutiku? Apa yang kamu inginkan? Ya, aku tinggal tepat di sebelah dan balkon ini selalu jadi milikku. Tapi sejak kamu pindah, aku kehilangan tempat ini untuk bersantai. Itu saja? Maksudku, aku tinggal di sini hanya sementara dan aku tidak terlalu butuh balkon. Lagi pula, semakin sedikit masalah semakin baik. Kalau kamu mau, ambillah. Tapi hanya balkonnya. Tolong jangan pernah masuk ke kamarku tanpa izin lagi. Setuju, tapi karena ini milikku sekarang, kamu juga tidak bisa sembarangan masuk ke tempatku. Setuju, sudah selesai. Pintu ini sekarang resmi menjadi batas di antara kita. Keesokan paginya saat aku membawa kerangka itu kembali, seseorang menabrakku dan tanpa sengaja membuat kotak itu terbang. Oh tidak, berantakan sekali. Lihat kemana kamu pergi, kamu dan benda bodohmu itu. Kamu yang berlari-lari. Mungkin melambat sedikit saat di lorong bukan ide yang buruk. Kamu berani membalas omonganku? Kamu. Hei teman-teman, tenang. Saat itu juga gadis itu mendorong Rita ke samping, tetapi seseorang menangkapnya tepat waktu. Grace, kenapa kamu mengganggu anak baru itu? Dan kamu juga, Aaron. Ayolah kawan. Aku tidak peduli, dia sebaiknya minta maaf pada pacarku. Hentikan, Grace. Kamu tidak apa-apa? Aku tahu pindah ke negara baru bisa jadi sulit, jadi jika butuh bantuan bilang aku. Aku masih gugup dengan sikapnya yang terlalu ramah ini ketika Rita menarikku pergi. Kamu kenal Jeffrey? Tidak, aku benar-benar baru saja bertemu dengannya. Oh, maaf, Jeffrey sebenarnya pacarku. Tapi kami belum mengumumkannya. Oh, itu menjelaskan semuanya. Aku memberitahu Rita untuk tidak usah khawatir karena aku tidak tertarik padanya.
Aku juga tahu kalau dia adalah ketua OSIS. Tidak heran dia tahu segalanya tentang semua orang, termasuk anak baru sepertiku. Tapi selama aku menggunakan nama Chloe Stewart, seharusnya tidak masalah kan? Tapi ternyata yang jadi masalah bagi Grace, si gadis kejam adalah hal lain. Setelah kejadian itu, dia tidak berhenti memainkan trik-trik licik padaku. Ups, aku memang ceroboh kadang-kadang. Di lain waktu, aku melihat siswa-siswa lain menertawakanku di lorong. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi sampai Rita mencopot selembar kertas yang menempel di punggungku. Ini jelas ulah Grace. Tidak bisakah dia berhenti bertingkah seperti bocah? Tapi tidak, saat aku hendak masuk kelas, dia melempar seekor ular padaku. Membuatku kaget sampai hampir jatuh. Tapi untungnya ada tangan yang datang tepat pada waktunya untuk menangkapku. Jaden. Dengar semua, Chloe adalah gadisku. Mulai sekarang jika ada yang terjadi padanya itu akan jadi salahmu, Grace. Gadisku? Sejak kapan? Karena tidak bisa memahaminya, jadi aku memutuskan untuk bertanya padanya malam itu. Tadi siang, kenapa kamu bilang begitu? Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena membiarkanku memiliki balkon. Sebenarnya itu sangat berarti bagiku sekarang. Baiklah kalau begitu, tapi aku bertanya-tanya apa yang begitu penting baginya di luar sana. Sudahlah, kita sudah sepakat, lebih baik aku urus urusanku sendiri. Tapi siapa sangka pernyataan Jaden justru mendatangkan banyak masalah bagiku. Aku tiba-tiba menjadi pusat perhatian, terutama dengan para siswa-siswa emas yang mengelilingiku sepanjang waktu. Aku hendak pergi ketika mendengar gadis-gadis itu sedang menarik perhatian Jaden. Tentu saja orang dengan otak ikan emas sepertimu akan lupa makan. Maaf, aku hanya mencoba menyelesaikan buku ini sebelum makan siang. Siapa yang menyuruhnya membawakan makanan untukku? Hebat, sekarang para gadis ini punya alasan lain untuk tidak menyukaiku. Para siswa-siswa emas mulai bertingkah aneh. Begitu pula dengan Grace. Gadis kejam ini sekarang mengawasiku seperti elang, sementara pacarnya Aaron juga bertingkah aneh. Belum lagi, Jeffrey selalu mencoba untuk dekat denganku, yang membuatku dilema karena aku tidak ingin Rita salah paham tentang kami. Lalu ada Jaden yang tidak berhenti bersikap seperti pengawalku. Aku sedang bersenang-senang di festival sekolah ketika dia tiba-tiba muncul dan menyeretku keluar dari sana. Ini sudah keterlaluan. Aku tidak takut dengan trik kekanak-kanakan dari Grace dan aku bisa menjaga diriku sendiri. Ini bukan tentang Grace. Beberapa kali aku melihat seseorang mengawasimu dari kejauhan dan bahkan mengikutimu. Kurasa tidak aman bagimu berada di keramaian. Apa aku sedang dikuntit selama ini? Apa ini orang yang sama yang memberi keluargaku ancaman? Apa mereka tahu aku di sini? Siapa yang tahu apa yang terjadi jika Jaden tidak mengawasiku selama ini? Malam itu seolah membenarkan kekhawatiran Jaden, ayah menelponku dan bilang kalau mereka menerima ancaman lain dengan menunjuk lokasiku dengan tepat. Ayah terdengar sangat cemas dan terus menyuruhku berhati-hati. Saat aku gemetar ketakutan, seseorang tiba-tiba menggedor pintuku. Karena panik, aku melanggar kesepakatan dengan Jaden dan langsung berlari ke balkon. Kamu baik-baik saja? Ada apa? Ada seseorang yang mengetuk pintu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Apa kamu benar-benar takut? Aku tiba-tiba menyadari apa yang sedang kulakukan. Oh Tuhan, ini sangat memalukan. Tapi apakah dia juga tersipu malu? Aku cepat-cepat melihat ke samping, terkejut melihat semua peralatannya. Apa semua ini? Kamu sedang mencoba membuat bom atau semacamnya? Tidak, sebenarnya. Ini untuk menarik kunang-kunang. Kunang-kunang? Ya, mereka selalu membuatku terpesona. Aku butuh balkonmu untuk proyekku. Lihat itu di sana. Itu tempat bermain mereka. Lagi pula, di sini sangat sejuk. Dia kemudian membungkuk untuk memutar beberapa tombol di mesin itu. Dan tiba-tiba ada kawanan kunang-kunang yang menerangi seluruh tempat, menciptakan pemandangan yang indah seperti di negeri dongeng. Rahasia tentang balkonku akhirnya menemukan titik terang. Secara harfiah, Aku tidak tahu apa rahasiamu, tapi kamu harus berhenti merasa takut. Aku akan cari tahu siapa di balik semua ini. tekadnya menyentuh hatiku. Tapi aku masih tidak bisa berhenti khawatir tentang ketukan pintu yang misterius itu. Siapa kira-kira? Sejak saat itu, aku selalu ada di dekat Jaden. Kami seperti SpongeBob dan Patrick kemanapun kami pergi. Meskipun mendapat tatapan kematian dari para gadis. Aku akhirnya mengerti mengapa mereka sangat tergila-gila padanya. Dia mungkin terlihat sedikit aneh pada awalnya, tapi sebenarnya dia sangat peduli dan unik. Sebelum akhir semester, sekolah mengadakan perjalanan kemah untuk kami. Aku berusaha memastikan Jaden selalu terlihat demi keamananku sendiri. Pendakian itu tidak mudah karena semakin banyak orang yang menyerah kecuali Jaden, yang sama sekali tidak terlihat lelah. Apa dia terbuat dari baja atau apa? Aku mencoba mengejarnya dan sesekali berhenti untuk menarik nafas. Tapi, kemana dia pergi? Panik aku mencari-cari Jaden, tapi yang kulihat hanyalah gunung-gunung dan angin dingin yang menerpaku.
Tiba-tiba aku merasakan tatapan tajam mengarah padaku, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku segera berlari dan memanggil Jaden, tapi seseorang menangkapku dari belakang. Itu Jeffrey. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung menyeretku pergi. Ah, apa yang sedang kamu lakukan? Kemana kamu membawaku? Maaf, tapi aku harus melakukan ini. Aku sudah menunggu sangat lama untuk momen ini. Kamu sebaiknya bertanya mengapa takdir membawamu tepat ke tangan musuhmu. Musuh? Apa maksudmu? Apakah kamu yang berada di balik ancaman itu? Orang tuaku, ya, tapi sekarang aku juga terlibat. Salahkan ayahmu dan proyek perumahan bodohnya yang merampas tanah kami. Tanah yang seharusnya jadi kawasan pertambangan keluargaku. Sekarang kami akan bangkrut semua karenamu. Dan kamu tahu, kabar itu sampai ke ayah Rita dan dia memaksa kami putus. Tapi ini urusan orang tua kita dan aku tidak ada hubungan dengan itu. Mengapa kamu membalasnya padaku? Ya, mungkin jika putri mereka tercinta dalam bahaya, mereka akan melakukan sesuatu. Dalam bahaya? Apa yang akan dia lakukan? Tepat saat itu, seseorang muncul dan membebaskan aku dari cengkraman Jeffrey. Maaf sudah meninggalkanmu sendirian, tapi aku perlu tahu siapa dalang di balik semua ini. Kamu jangan ikut campur, ini bukan urusanmu. Kamu harus tenang, jangan membuat dirimu dalam masalah karena kesalahan orang tuamu. Jeff, kamu sudah bekerja keras untuk menjadi ketua OSIS. Apa kamu hanya akan membuang semuanya begitu saja? Kata-kata Jaden sepertinya menyentuh karena kami melihat Jeffrey jatuh berlutut. Aku akan bicara dengan ayahku dan aku yakin dia bisa membantu kalian dengan bisnisnya. Keluarga kita selalu dekat dan kami akan mendukungmu, Jeff. Melihat keputusasaan Jeffrey, aku merasa kasihan padanya. Apa yang dilakukan sungguh mengerikan, tapi orang tuanya tidak seharusnya menempatkannya dalam posisi yang tidak adil seperti ini. Malam itu, Jeffrey tampak larut dalam pikiran ketika tiba-tiba dia menarik Rita keluar untuk berbicara empat mata, membuat semua orang bingung. Grace dan Aaron kemudian juga pergi. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengisi paru-paruku dengan udara segar ketika tiba-tiba semua kunang-kunang muncul di langit, diikuti oleh Jaden. Aku tahu ini keputusanmu, tapi jika kamu mau tinggal di sini daripada kembali ke Inggris, aku berjanji akan menjagamu. Aku melihat Jaden berseri-seri di cakrawala yang indah dan aku tidak bisa menahan diri untuk merasakan detak jantungku lebih cepat. Dia begitu manis dan penuh perhatian, tapi mengapa dia melakukan ini? Apakah dia juga punya perasaan untukku? Tepat pada saat itu, Rita dan Jeffrey kembali. Jeffrey meminta maaf telah membuat ketakutan sementara Rita juga meminta maaf karena tidak merahasiakan identitasku. Yang berlalu biarlah berlalu, mari kita nikmati pemandangan indah di depan kita. Esok harinya saat kami kembali dari perjalanan berkemah, kami tiba di aula untuk pengumuman sekolah. Namun ketika aku tiba, hanya ada guru, wali kelas, dan teman-teman sekelasku yang ada di sana. Kami dengar dari kepala sekolah kamu akan kembali ke Inggris, jadi kami akan mengadakan pesta kecil-kecilan untukmu. Semoga kamu bersenang-senang di Philips. Semua orang mendoakan perjalananku lancar, tapi Jaden bahkan tidak mau repot-repot mengucapkan selamat tinggal. Tiba-tiba, semua lampu padam, diikuti oleh Lilin dan Jaden. Kuhargai keputusanmu untuk pergi, tapi aku ingin memberitahumu, aku menyukaimu. Tidak peduli kemanapun kamu pergi, aku akan selalu memikirkanmu. Sebenarnya, Jaden, aku akan tinggal di sini. Aku sudah memberitahu ayahku, tapi itu saja yang ingin ku dengar, Elliston. Pada hari pertamaku di SMA, aku muncul dengan pakaian cewek gotik yang ekstrim seperti hari-hari lainnya. Aku merasa baik-baik saja, tapi sayangnya guruku tidak menghargai penampilanku. Lalu dia menatapku dengan tatapan jijik dan berkata, "Aneh sekali. Permisi, jadi bagaimana kamu mendefinisikan normal? Kenapa menjadi diri sendiri itu tidak normal? Tapi tidak apa-apa menjalani kehidupan palsu dan membosankan hanya untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat yang suka menghakimi ini." Seluruh kelas tersentak dan menatapku. Sedangkan untuk gurunya, aku membuatnya terdiam. Sepertinya tersiar kabar saat istirahat cowok gotik berambut merah ini tersenyum padaku, lalu berkata, "Hei, ini Miranda kan? Mau gabung dengan grupku?" Ya, tidak perlu bertanya dua kali. Orang ini imut. Dan semua orang di grup ini juga gotik. Disinilah tempatku. Mereka berbagi pandangan tentang betapa standar kecantikan yang tidak dapat dicapai oleh media adalah palsu. Dan betapa menyedihkannya semua orang karena berusaha terlihat seperti boneka yang diproduksi secara massal. Aku suka mereka. Sebenarnya aku tidak punya banyak teman. Kalian tahu segera setelah aku menemukan identitas asliku pada usia 13 tahun dan mulai berpakaian seperti ini, teman-teman lamaku meninggalkanku. Orang-orang selalu cepat menilai dan tidak bisa bergaul dengan baik dengan orang-orang yang berbeda. Itu sangat membosankan. Tapi terserah. Blender yang hambar itu tidak pernah bisa memahami upayaku untuk menonjol dan jujur pada diri sendiri. Satu-satunya cewek yang bertahan adalah Isabel. Dia sahabatku sejak kami berumur 6 tahun.
Dan lipstik hitam serta kalung chokerku tidak membuatnya takut. Orang tuaku hanya mengira aku sedang melalui fase memberontak. Jadi mereka membiarkanku. Hanya kakak perempuanku, Harper, yang merasa terganggu mengenai ini. Oh, tolong. Secara biologis dan teknis, kamu bukan seorang goth. Kamu cuma orang Amerika yang menyukai gaya gotik. Hah, sangat cemburu? Kalian tahu Harper adalah tipe gadis standar di lingkungan kalian, sama seperti orang lain, membosankan. Terserah, karena itu urusannya, aku tidak peduli. Tapi tolong, jangan paksa aku menjadi seperti dia. Oke, kembali ke sekolah. Sejak hari itu dan seterusnya aku bergabung dengan kaum gotik. Mereka semua sangat keren, terutama cowok berambut merah, Ralph. Semakin banyak waktu yang aku habiskan bersamanya, semakin aku tahu kami diciptakan untuk satu sama lain. Jadi, suatu kali aku menceritakan perasaanku pada Isabel dan memberitahunya bahwa aku berencana memintanya menjadi pacarku. Apa kamu yakin? Kamu belum lama mengenalnya dan kamu tidak tahu bagaimana perasaannya terhadapmu. Untunglah Isabel bersikap manis, penuh perhatian dan penuh kekhawatiran seperti biasanya. Tapi ayolah, ini taruhan yang pasti. Tidak apa-apa, Izzy. Aku yang paling keren, bukan hanya di grupku, tapi juga di sekolah ini. Tidak mungkin dia menolakku. Tidak. Jawaban Rap langsung menusuk hatiku tanpa keraguan sedikit pun. Aku bahkan belum menyelesaikan pengakuan cintaku. Aduh, melihatku diam dan mulut terbuka lebar, Rap melanjutkan. Dengar, Miranda, gayamu keren sekali dan aku tahu kamu salah satu dari kami. Tapi sejujurnya setiap kali aku berbicara denganku, menurutku itu sangat datar. Lagi pula aku sudah pacaran dengan Erin, jadi sebaiknya kita berteman saja. Datar? Apa maksudnya datar? Dan ya Tuhan, Erin? Sulit dipercaya. Riasan dan pakaian gotiknya tidak sebagus punyaku. Apa yang dia punya tapi aku tidak punya. Marah, aku melangkah pulang, bergegas ke kamarku dan berteriak ke bantal. Mendengar ini, Harper bergegas masuk dan bertanya ada apa. Aku perlu berbicara dengan seseorang, jadi aku menceritakan semuanya padanya. Wow, dia mengangkat alisnya. Kejam, tetap saja. Dia berhenti sambil menggaruk dagunya. Aku tahu dia selalu melakukan hal itu setiap kali dia hendak mengatakan sesuatu yang jahat. Kau tahu, Rap itu ada benarnya. Maksudku, daripada menghabiskan 3 jam sehari merias wajah tanpa henti, kamu bisa belajar bagaimana menjadi tidak membosankan. Dia mengangkat bahu. Apa? Diam! Keluar dari ruanganku! Aku dengan marah mendorongnya keluar dan membanting pintu. Tapi kalau dipikir-pikir, bagaimana jika anak-anak lain berhenti berteman denganku bukan karena penampilanku, tapi karena seleraku yang buruk? Nah, itu tidak mungkin terjadi. Harper hanya bersikap konyol seperti biasanya. Jadi aku tetap setia pada diriku sendiri selama SMA dan terus menjalani hidup sesuai keinginanku. Tidak seorang pun yang bisa membuatku berubah pikiran. Ya, aku tahu tahun terakhir itu penting. Itulah sebabnya aku berusaha secara sadar untuk menghadiri pameran pendaftaran perguruan tinggi. Setelah beberapa saat berkeliling, aku mendapati diriku tertarik pada bagian ilmu sosial di salah satu universitas. Ini dia. Inilah jurusan yang ingin aku ambil. Menyenangkan sekali. Akhirnya aku menemukan hal lain yang menakjubkan selain gaya hidup gotik. Malam itu aku meminta Harper untuk mengambil fotoku untuk dikirimkan bersama file pendaftaranku. Dia menatapku dengan pandangan kotor dan menjawab, kamu benar-benar berpikir mereka ingin mewawancarai seorang siswa yang sepertinya termasuk dalam kastil Dracula? Tidak, dia tidak hanya mengatakan itu. Sungguh tidak sopan. Kenapa kalian begitu peduli dengan penampilan? Kalian memilih seseorang karena isinya, bukan permukaannya. Iya, jika penampilan tidak begitu penting, kenapa kamu tidak berhenti marah-marah, ganti pakaian, dan mengambil foto sederhana saja? Harper meninggikan suaranya. Berdebat dengannya tidak ada gunanya. Jadi aku berlari kembali ke kamarku dan mengunci diri di sana selama 2 hari penuh. Aku benci dunia ini. Aku mempunyai banyak waktu untuk berpikir, yang membuatku sadar kalau aku memang ingin mengambil jurusan ilmu sosial. Jadi aku memutuskan untuk mendengarkan Harper, menghapus riasanku, menata rambutku, dan meminjam pakaiannya untuk foto itu. Tuhan. Tidak, aku bahkan tidak bisa melihat ke cermin. Aku kelihatan mengerikan. Tapi Harper berpikir berlebihan. Aku menyuruhnya untuk mengambil foto bodoh itu saja. Tapi dia berlari dan menyeret orang tuaku, yang bersorak dan bertepuk tangan saat melihat penampilan baruku. Kamu terlihat sangat cantik, sayang. Ibuku memegangi dadanya. Apakah itu air mata di matanya? Ya ampun, ini sangat timpang. Ini bukan aku. Aku bukan gadis remeh dan berpenampilan membosankan. Segera setelah Harper mengambil foto, aku bergegas menuju pintu, sangat ingin kembali ke penampilan gotikku.
Ayolah Miranda. Kedua orang tuaku meraih tanganku. Kamu terlihat jauh lebih baik dengan cara ini. Tapi ini bukan aku. Kalau tidak gotik, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku menepisnya. Beberapa minggu kemudian aku mendapat balasan dari pihak universitas. Aku berhasil lolos ke tahap wawancara online. Wow, tapi kali ini aku tidak akan mengubah diriku sendiri. Selama wawancara, seorang profesor bertanya kepadaku tentang pengalaman sosialku, seperti pekerjaan paruh waktu atau layanan sukarelawan sosial. Aku belum melakukan apapun. Aku pernah memikirkan hal itu sesekali, tapi karena penampilanku yang gotik, aku tidak bisa bekerja dimanapun. Aku mengakui hal itu kepada profesor dan dengan bangga mengumumkan, menjadi gotik adalah identitasku yang sebenarnya. Beberapa minggu kemudian aku menerima email tanggapan mereka. Harper, Isabel, dan orang tuaku berkumpul di sekitarku di ruang tamu. Tapi, oh tidak. Aku bergumam begitu aku membuka email. Mereka menolakku. Aku berdiri dan sambil menangis berlari kembali ke kamarku, sementara Isabel mengikutiku. Jangan khawatir. Isabel duduk di sampingku dan mengusap lenganku. Mereka masih buka pendaftaran lagi di musim gugur, jadi kau masih punya beberapa bulan lagi untuk bersiap. Aku tidak membutuhkannya lagi, tinggalkan aku sendiri. Aku pasti membuatnya takut karena dia diam-diam pergi setelah itu. Keesokan harinya aku sangat kecewa, jadi aku pergi menemui teman-teman gotiku. Tentunya mereka akan membuatku merasa lebih baik, kan? Orang-orang itu konyol, tapi tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk menjadi diri kita sendiri. Ralph berkata dengan gagah berani. Ya, aku tidak merasa lebih baik, tapi setidaknya ada seseorang yang sependapat denganku. Masih dalam suasana frustrasi, aku kemudian melewatkan makan malam dan langsung menuju kamarku. Harper kemudian masuk ke kamarku dan berbicara kepadaku dengan nada serius. Berhentilah merajuk. Aku telah melihat email itu dan profilmu. Inilah faktanya. Mereka tidak menolakmu karena kamu seorang gotik. Mereka menolakmu karena kamu cuma orang yang malas dengan nilai di bawah rata-rata dan tidak memiliki pengalaman sosial apapun. Aku melemparkan bantalku padanya, meminta dia meninggalkan kamarku sekarang dan tidak pernah kembali. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-katanya menggangguku. Entahlah, mungkin dia benar. Maksudku, aku kira aku bisa berbuat lebih banyak untuk membantu kasusku. Karena aku benar-benar ingin belajar jurusan itu di universitas itu. Jadi keesokan harinya aku mulai mencari pekerjaan paruh waktu. Tapi di mana-mana dibutuhkan seragam yang kotor dan penampilan yang layak. Astaga, ayo, aku tidak bisa. Aku merasa sangat buruk menjadi sesuatu yang bukan diriku sendiri. Aku hampir menyerah ketika Isabel mendatangiku dan berkata, jadilah kuat, pikirkan tentang perguruan tinggi impianmu dan masa depanmu. Dia menepuk punggungku. Ini cuma sementara, oke? Dia teman yang manis. Baiklah, aku harus bangkit kembali. Dengan sabar aku terus mencari dan akhirnya sebuah kafe menerimaku sebagai pelayan. Tentu saja tidak ada penampilan gotik. Suatu malam sepulang kerja, aku hendak pulang ketika aku bertemu dengan kelompok gotik. Hai teman-teman, aku dengar yang menyapa mereka. Ada acara apa malam ini? Melihat tatapan bingung mereka, aku berkata, ini aku, Miranda. Mereka tertawa terbahak-bahak. Serius? Miranda? Apakah itu benar-benar kamu? Kemudian beberapa dari mereka mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil foto. Instagramku akan menyukai ini. Sementara yang lain terus mengejekku. Ini sungguh memilukan. Aku pikir mereka adalah teman-temanku. Kenapa mereka tidak memberiku waktu sedetik pun untuk menjelaskan? Kini ternyata merekalah orang-orang yang paling menghakimi. Sungguh sekelompok teman yang beracun. Aku tidak akan membuang waktu untuk berkumpul dengan mereka lagi. Pelajaran didapatkan. Selama beberapa bulan berikutnya, aku fokus bekerja di kafe dan bergabung dengan sekelompok anak muda yang aktif, membagikan makanan untuk para tunawisma dan membantu para perawat di panti jompo. Aku telah mengalami begitu banyak hal baru, dan sejujurnya, aku sudah terbiasa dengan penampilan yang biasa-biasa saja ini. Sebenarnya ada satu orang di kelompok sukarelawanku. Dia bernama Roger, dan aku mungkin sedikit menyukainya. Pada awalnya aku bahkan tidak memperhatikannya karena dia terlihat normal, potongan rambut biasa, t-shirt, jeans, dan sepatu kets. Hingga suatu saat di panti jompo, aku berdebat dengan seorang wanita tua yang sangat pemarah dan suka menyulitkan, yang menuduhku mencuri sandalnya. Kemudian Roger, dengan sifat lembut dan suaranya yang menenangkan, menyelinap masuk dan meredakan situasi. Selain itu, dia adalah pendongeng yang luar biasa, karena dia selalu membuat semua orang terpesona, termasuk aku. Oke, jadi penampilan normal bukan berarti seseorang itu membosankan. Ya, aku tahu pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya. Nah, ternyata pepatah itu 100% benar. Pada awal Oktober, Harper membantuku melamar lagi. Dan coba tebak, aku berhasil lulus wawancara online dan menerima email penawaran. Keluargaku berada di surga ke-7.
Orang tuaku tidak bisa menghentikan air mata bahagianya, sementara Harper hanya tersenyum bangga padaku, dan Isabel memelukku erat. Kami bahkan pergi berlibur untuk merayakannya, luar biasa. Sekarang, aku masih menyukai penampilan gotiku, tapi pada saat yang sama aku juga menyukai penampilan alamiku. Aku sadar bahwa mengenali diri sendiri dari penampilan luarnya adalah omong kosong. Begitu pula menilai orang dari penampilannya. Memiliki kehidupan yang menarik dan menjadi cantik bukan hanya tentang berfokus secara obsesif pada penampilan kalian. Tapi hal itu datang dari dalam. Tunggu, apa itu Roger yang ada di sana? Oh tidak, dia datang ke sini. Dia melambai ke arahku. Mungkin ini kesempatanku. Hai, aku Kate. Aku sedang melakukan sesuatu yang sangat mendebarkan. Aku melarikan diri. Membayangkan wajah cemas orang tuaku saja membuatku tersenyum. Kalian tanya kenapa? Mereka pantas mendapatkannya karena mencoba mengirimku, satu-satunya putri kesayangan mereka, ke sekolah asrama perempuan yang menjijikkan. Tidak ada pesta, seragam paling kotor, supervisor yang suka memerintah, dan tidak ada cowok berotot yang seksi. Tempat itu untuk kutu buku, bukan aku. Seorang gadis cantik dan pendiri Click Chick, grup eksklusif sekolah kami untuk gadis-gadis paling seksi dan paling dicari. Untuk menjadi bagian dari klub, kalian harus benar-benar modis loh. Yang aku maksud, lemari pakaian yang penuh dengan barang-barang desainer terbaru yang wajib dimiliki, kuku terawat, dan rambut paling berkilau. Hanya cewek-cewek mempesona seperti kami yang bisa menjadikan lorong sekolah sebagai panggung catwalk. Saat menjadi salah satu dari kami, hidup kalian akan dipenuhi dengan pesta tanpa akhir dan atlet super imut yang berebut perhatian kalian. Belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah? Itu bukan urusan kami. Para kutu buku pecundang yang mengejar kita akan mengurusnya. Hei, apa kamu kenal orang-orang itu? Aku melihat keluar dan melihat sekelompok pengawal berteriak dan mencoba memaksa taksiku untuk berhenti. Ini sangat kurang ajar. $500 jika kamu bisa mengatasinya. Sang sopir segera mempercepat. Orang biasa akan melakukan apa saja demi sedikit uang. Dia menurunkanku di bengkel dan aku segera menyelinap ke dalam dan bersembunyi di toilet. Tempat ini menjijikkan. Astaga. Para pengawal itu berkeliaran di luar sehingga tidak ada yang bisa keluar atau masuk tanpa melihat mereka. Sungguh tragis. Ini sangat bodoh. Yang perlu dilakukan orang tuaku hanyalah membiarkanku tinggal di rumah selama musim panas. Tapi tidak. Mereka kirim pengawal untuk mengejarku untuk menghancurkan hidupku. Tiba-tiba, sebuah pintu bilik terbuka dan menabrakku. Aduh, apa kamu buta? Untuk apa kacamata itu? Aku minta maaf. Gadis itu segera meminta maaf, lalu dia membungkuk untuk mengambil barang-barangnya yang jatuh. Tapi saat dia mendongak, aku tersentak kaget. Oh astaga, apa yang terjadi? Dia tampak persis sepertiku. Maksudku, setidaknya wajahnya menunjukkan hal itu. Gayanya menjijikkan dan kuno. Namun mengingat situasiku yang mengerikan, aku mendapat ide yang luar biasa. Oke, jadi ini aneh. Apa kamu mau menghasilkan uang? Maksudku banyak uang. Dia memberiku tatapan tercengang. Kuharap aku tidak mendapatkan garis kerutan seperti yang dia alami saat aku mengatupkan wajahku. Mereka mengerikan. Aku punya pekerjaan yang sangat menguntungkan bagimu. Seperti yang kamu lihat, kita punya wajah yang mirip. Aneh, tapi beruntung. Jadi, aku mau kamu berpura-pura menjadi aku dan menjalani kehidupanku yang kaya selama 1 atau 2 bulan. Ini akun Twitterku, lihat saja sekilas, kamu bisa mempelajari segala hal tentangku di sana. Itu sudah cukup bagimu untuk berperan dan menghindari kecurigaan keluargaku. Dan ini bayaranmu. Aku mengobrak-abrik tasku dan menyerahkan sisa uangnya padanya. Astaga, ini pasti jumlah yang besar baginya karena matanya berbinar seperti baru pertama kali melihat uang. Dan dia segera mengambilnya. Kami segera bertukar pakaian dan seperti yang diinstruksikan, dia keluar untuk menyerahkan dirinya kepada pengawal. Kebebasan. Sekarang datanglah musim panas yang panjang dan menyenangkan. Tapi pertama-tama aku harus pergi berbelanja. Memakai pakaian kuno yang menjijikkan itu membuatku ingin muntah. Oh tidak, orang tuaku telah mengunci semua kartu kreditku. Aku bahkan tidak bisa membeli es latte susu kedelai sekarang. Bagaimana orang tuaku bisa begitu kejam? Bagian paling parahnya adalah dengan bodohnya aku memberikan semua uang tunai dan ponselku kepada cewek itu. Karena tidak ada pilihan lain, aku dengan enggan menggeledah tas cewek itu. Beberapa pakaian kuno, beberapa buku bodoh.
dan lipstik tanpa merek. Hah? Apa cuma itu saja? Bagaimana orang bisa hidup seperti ini? Tapi, apa ini? Di buku catatan kecilnya terdapat tiket kereta api dan surat tawaran bekerja di homestay Alan. Jadi, sepertinya dia pergi ke sana untuk pekerjaan musim panas. Mudah-mudahan homestay itu memiliki pemandian dengan lilin wangi dan kolam untuk aku berjemur. Aku perlu berjemur. Aku senang bisa melepaskan benda yang penuh kutu itu dan menghirup udara segar. Sekarang di mana kendaraanku? Ada seorang lelaki tua pendek gemuk memegang papan bertuliskan nama Clara. Nama di tiket kereta itu Clara. Jadi ini maksudnya dia ada di sini untukku? Dia bahkan tidak membawa bunga, dan setidaknya dia bisa menyisir rambutnya. Jadi, ternyata itu Danny, pengelola sekaligus pemilik homestay tersebut. Sejujurnya, jika bukan karena keadaan ini, aku tidak akan pernah menginjakan kaki di tempat bodoh ini. Oh, betapa hari ini semakin buruk. Tanpa diizinkan mengistirahatkan kakiku yang lelah, Danny memberiku pekerjaan. Bersih-bersih. Ini cuma lelucon, kan? Kukuku tidak dibuat untuk pekerjaan kasar. Kehidupan di sini sangat buruk. Aku harus bangun pagi-pagi sekali hingga hari masih gelap. Lalu membersihkan selusin kamar tua yang berdebu. Setelah itu, aku akan mencuci pakaian, mengeringkan handuk dan spray, melipatnya dan menatanya dengan rapi di setiap kamar. Siang harinya, aku juga harus membantu chef di sini, Anna, menyiapkan makan siang. Dan aku juga terpaksa mencuci segunung piring kotor. Aku belum pernah melakukan pekerjaan konyol seperti ini di rumah. Sebaliknya, pekerjaan itu selalu dilakukan untukku. Tidak menyangka mereka akan melelahkan seperti ini. Kamu harus menatanya agar tidak rusak. Dari mana datangnya cowok usil ini? Apa kamu menceramahiku? Jawabku dengan kesal dan pergi. Tiba-tiba, oh tidak, ini ke-9 kalinya aku merusak barang sejak aku tiba di sini. Dan itu belum termasuk kukuku yang patah. Aku segera membungkuk untuk membersihkan. Tapi aduh, aku melukai jariku di salah satu bagiannya. Cowok itu dengan cepat berlari dan membalut lukaku. Bon, itu namaku. Hah? Apa ini? Apa dia baru saja mengedipkan mata padaku? Jantungku berdebar kencang. Maksudku, dia manis. Ya, dia sungguh manis. Aku ke Clara. Lakukan hal lain. Serahkan ini padaku. Sadar kalau aku sudah lama menatap Bon, aku buru-buru bangkit dan bergegas ke dapur. Senang bertemu denganmu, Clara. Aku partner barumu. Ternyata ini tidak terlalu buruk. Setidaknya aku punya seseorang untuk berbagi beban kerjaku dan untuk ngobrol. Keesokan paginya, aku sedang membersihkan lantai, setengah tertidur, ketika Bon datang, memasang AirPod di telingaku, dan mengedipkan mata ke arahku. Bayangkan kamu menari, maka kamu tidak akan merasa terlalu capek lagi. Oke, jadi ini terdengar agak membosankan. Tapi setidaknya tidak ada orang lain yang melihatku, jadi aku memutuskan untuk ikut saja. Jadi, aku mencobanya dengan Bon. Dan aku lebih santai sedikit. Ya, aku tidak menyangka ini akan begitu menyenangkan. Malam itu, saat aku hendak mematikan lampu, aku mendengar ketukan di pintu. Itu Bon. Dia ingin menunjukkan kepadaku sebuah rahasia, jadi dia meraih tanganku dan membawaku ke pantai. Ya, kami berpegangan tangan, dan tangannya sangat hangat. Dia membawaku ke pantai berpasir dan menyorotkan senternya ke kakinya. Ada sesuatu yang bergerak di bawah pasir putih halus. Aduh, apa itu tadi? Aku berpegangan pada lengannya karena ketakutan. Kura-kura kecil, seruku saat mereka perlahan muncul dari bawah pasir. Ya, mereka lucu kan? Ayah bantu mereka. Mereka harus sampai ke laut sebelum fajar. Aku ragu-ragu, karena menurutku ini sangat bodoh. Saat matahari terbit, mereka akan mudah terlihat dan dimakan oleh predator. Baiklah, karena Bon memohon, aku tidak punya pilihan selain mengorbankan jam tidurku untuk mengantar bayi penyu ke laut. Kenapa ibu mereka menelantarkan bayinya begitu saja? Ibunya melindungi mereka ketika mereka masih berupa telur, dan sekarang saatnya bagi mereka untuk mulai menjaga diri mereka sendiri. Aku yakin mereka tak keberatan. Soalnya, mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk merangkak menuju laut. Tapi kitalah yang membantu mereka. Maka mereka berterima kasih padamu. Dan padaku juga. Wah, aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Rasanya hatiku sakit, tapi dalam arti yang baik. Kalau dipikir-pikir, aku kira ini pertama kalinya aku membantu orang lain sebelumnya. Sekarang aku agak mengerti kenapa orang tuaku melakukan apa yang mereka lakukan.
Mereka hanya ingin aku lebih mandiri dan berhenti bergaul dengan cewek-cewek yang sombong dan suka pamer. Mereka pasti akan senang jika bisa melihatku sekarang, bersama cowok manis dan lembut ini. Dia benar-benar kebalikan dari anak-anak kaya di tempatku tinggal. Saat aku terluka, dia memastikan aku baik-baik saja. Dia membuka mataku terhadap pengalaman baru. Dan dia tidak mencoba membuatku terkesan dengan bunga bodoh dan hadiah mahal. Aku memikirkan Bon sepanjang hari. Dan ini adalah hari ke-1001 aku mengintipnya. Aku pikir aku harus menyatakan perasaanku sebelum aku menjadi gila. Jadi, malam itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaanku, aku mengetuk pintu rumah Bon. Hah? Kenapa Nona Anna yang berlinang air mata berdiri di sana? Lalu dia memberitahuku kebenaran yang mengejutkan. Bon telah pergi tanpa berpamitan. Karena panik aku masuk ke kamar, tetapi tidak ada yang tersisa dari kamarnya. Tidak ada apa-apa. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Aku bahkan belum sempat menyatakan perasaanku. Keesokan harinya, aku merasa sangat sedih. Sayang sekali tidak ada Bon di sini. Tapi kemudian dalam keadaan zombie, aku tidak sengaja mengambil koran di meja depan. Ya ampun, di halaman depan ada gambar Bon. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Dia adalah putra seorang miliarder terkenal dan mereka mencarinya. Ternyata, bukan cuma aku saja yang kabur dari rumah. Tapi kenapa dia pergi begitu tiba-tiba? Dia bisa saja mengatakan yang sebenarnya padaku. Harusnya dia bilang selamat tinggal. Perasaanku yang tak terungkap padanya terasa seperti serpihan yang tak terjangkau di hatiku. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus menemukan Bon. Dengan gajiku yang kecil, aku naik kereta kembali ke kota. Membayangkan bertemu Bon lagi. Tidak diragukan lagi, ini adalah hal paling gugup yang pernah aku alami sepanjang hidupku. Tidak peduli seberapa besar aku membela kasusku dan menjelaskan bahwa aku Hey, Sarah di sini. Jadi, kupikir anak-anak di sekolahku akhirnya mulai menerimaku. Ashley mengundangku ke pestanya. Tidak hanya itu, tapi dia mendedikasikannya untukku. Lalu Noah mengirimiku kostum Wonder Woman yang keren ini untuk dipakai. Aku muncul di pesta itu dengan perasaan senang, tetapi suasana hatiku segera berubah ketika aku menyadari akulah satu-satunya orang di sana yang mengenakan kostum. Kerumunan di sekelilingku sehingga aku tidak bisa melarikan diri. Aku merasa sangat terhina dan kesepian. Aku tidak pantas berada di sini dan aku merasa bodoh karena berpikir demikian. Aku mencari setidaknya satu wajah ramah di kerumunan tetapi tidak dapat menemukannya. Ini sangat buruk. Aku tahu aku harus keluar dari mimpi buruk ini sekarang juga. Aku mati-matian mencari pintu keluar terdekat dan hendak menerobos kerumunan untuk sampai ke sana, tapi kemudian monitor besar di belakangku mengeluarkan suara benturan dan aku mendengar suara kobaran api. Aku menoleh ke belakang dan melihat pertunjukan boneka sedang diputar di monitor. Aku menatap kaget pada pemandangan familiar di depanku. Ada sebuah rumah besar yang terbakar dan kemudian seorang petugas pemadam kebakaran menyerbu ke dalamnya dan membawa seorang cewek muda keluar. Kemudian dia ambruk di pelukan rekannya. Aku menyaksikan ketika mereka menunjukkan cewek lain berdiri di samping petugas pemadam kebakaran. Dia melompat-lompat ketika uang jatuh padanya. Aku tahu gadis itu memang ditakdirkan untuk menjadi diriku dan Ashley berada di balik semua ini. Dia adalah satu-satunya yang mengetahui cerita ini dengan cukup baik dan satu-satunya yang dapat menampilkan drama tersebut di sini. Pertunjukan berlanjut dan aku menyaksikan seorang cowok muda memasuki bingkai bersama cewek muda itu lalu mereka berciuman. Tiba-tiba cewek yang lain muncul kembali di layar dan menarik cowok itu menjauh darinya. Lalu mereka lari bersama. Adegan terakhirnya adalah cewek muda yang duduk sendirian dan menangis. Penonton mencemooh dan mendesis ke arah layar. Aku berdiri membeku. Ini omong kosong. Aku tidak pernah mencuri pacarnya. Ashley pasti salah paham denganku dan ini sudah keterlaluan. Sebenarnya ini masih belum cukup jauh baginya. Yang membuatku ngeri, pertunjukan itu berlanjut. Ashley muncul di depan layar dengan mikrofonnya. Tiba-tiba sorotan tertuju padaku dan pada saat yang sama Ashley berkata, "Ini dia,
penjahat kita di kehidupan nyata. Meski sepertinya dia masih menganggap dirinya pahlawan. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Aku mempercayainya dan mengira kami adalah teman. Semua mata tertuju padaku. Mereka berbisik, menunjuk, tertawa, dan melontarkan pandangan kotor ke arahku. Aku menyeka air mataku dan mencoba melarikan diri dari kerumunan beracun saat aku bertemu Noah. Ashley mungkin salah paham, tetapi bagaimana Noah bisa membantunya dengan rencana itu? Apa yang dia lakukan jauh lebih buruk. Aku memelototinya dan berkata, "Terima kasih untuk kostumnya. Apakah kamu puas sekarang?" Dia memanggil namaku dan mencoba mengatakan sesuatu. Tapi yang aku pedulikan hanyalah keluar dari sana. Itu adalah hari tergelap dalam hidupku. Dan aku tidak akan pernah kembali ke sekolah monster itu. Tidak mungkin. Aku menjelaskan kepada ibuku apa yang terjadi. Tapi aku memintanya untuk merahasiakannya dari ayah. Karena aku tidak ingin membuatnya semakin marah. Karena dia masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya. Jadi kami memberitahu ayahku bahwa aku kesulitan mengerjakan tugas di sekolah baru karena aku terlambat memulainya. Dia mendukungku apapun yang terjadi, tapi aku tahu itu membuatnya kecewa karena aku melewatkan kesempatan emas ini. Aku putri petugas pemadam kebakaran yang paling berani. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya bangga. Aku kembali ke sekolah lamaku dan menyadari betapa tenangnya dunia itu dibandingkan dengan sekolah anak orang kaya. Satu-satunya hal yang aku lewatkan tentang tempat ini adalah kelas patung plester. Tapi tidak apa-apa, karena aku meminta izin kepada guru seni untuk memulai klub model plester. Dia setuju, dan aku menempelkan infonya di papan pengumuman. Sepertinya tidak ada yang tertarik, tapi terserah. Aku senang bisa terus membuat model plester. Ruang klub kecil itu seperti domain pribadi, sampai suatu hari Ben muncul. Dia masuk dan bertanya, "Apakah ada orang di sini?" Pada awalnya, ini membingungkanku. Tetapi aku memperhatikan peralatan di tangannya dan menyadari bahwa dia ingin bergabung dengan klub. Aku tersenyum dan berkata, "Ya, aku dan Genevieve menyambutmu di klub kami." Ternyata Ben ahli dalam hal ini dan dia menunjukkan banyak tips dan trik kepadaku. Bersama-sama kami memupuk impian kami untuk kuliah di perguruan tinggi seni yang sama dan bisa membuka pameran sendiri. Dia sangat manis. Dia selalu membelikan kami makanan ringan untuk dibagikan, tidak pernah merasa kesal kalau aku memintanya menjelaskan sesuatu berkali-kali, dan dia adalah pendengar yang baik. Aku sangat menyukai Ben sebagai teman, tapi satu sisi buruknya adalah berada di dekatnya mengingatkanku pada Noah. Aku tahu dia ternyata brengsek, tapi aku tidak bisa menyangkal fakta bahwa aku sangat menyukainya. Lalu suatu saat di klub segalanya menjadi canggung. Ben muncul dengan sekantong permen berbentuk hati dan mulai berkata, "Hey Sarah, sebenarnya aku suka..." Oh, aku tahu kemana arahnya. Aku menyukai Ben tetapi hanya sebagai teman. Aku tidak bisa membiarkan dia menyatakan perasaannya kepadaku karena itu akan membuat segalanya menjadi canggung. Jadi aku menyela dia, "Ben, aku juga menyukaimu. Kamu adalah teman yang baik. Bisakah kamu membantuku dalam hal ini?" Lalu aku menunjuk ke bagian patungku. Ben mencoba mengatakan sesuatu tapi aku tetap berpura-pura sibuk dengan urusan lain. Lalu dia menyerah begitu saja dan membantuku dalam diam. Setelah itu dia tidak mencoba menceritakan perasaannya lagi kepadaku dan kami terus berteman seperti biasa. Itu yang terbaik untuk semuanya. Masa-masa SMA berakhir dan semua upaya kami membawaku dan Ben ke perguruan tinggi seni terkemuka. Aku sangat bersemangat, tapi aku juga takut untuk membuka diri dan berteman lagi dengan siapapun. Karena hal ini belum pernah berhasil bagiku sebelumnya. Ben sepertinya memahami semua perasaanku sehingga dia selalu bersamaku. Aku sangat bersyukur memiliki Ben di sana. Dia adalah teman yang luar biasa dan menyenangkan berada di dekat seseorang yang memiliki minat seni yang sama sepertiku. Senang sekali rasanya Ben peduli padaku, tapi kadang-kadang dia bertindak terlalu jauh. Beberapa cowok lain di perguruan tinggi menyukaiku, tetapi mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk mendekatiku. Aku mengetahui bahwa Ben mencegat semua hadiah dan kartu yang mereka coba kirimkan kepadaku dan membuangnya ke tempat sampah. Dia menghentikan mereka di jalan ketika mereka mencoba mendekatiku dalam perjalanan pulang, lalu meminta mereka untuk berbicara dengannya terlebih dahulu. Dia menanggapinya dengan sangat serius, sehingga aku mengira aku adalah putri kecilnya. Suatu saat ketika orang ini memberitahunya bahwa dia akan menemuiku dengan cara apapun, Ben bersikeras untuk tinggal di rumahku agar dia bisa menjagaku. Menurutku semuanya lucu, begitu pula ayahku. Menurutku tingkah laku Ben juga terlihat aneh di mata orang lain. Seperti saat kami sedang makan siang, cowok ini berhenti di depan meja kami dan bertanya, "Apakah dia pacarmu? Jika tidak, dia tidak punya hak untuk bertindak begitu dekat." Sejujurnya, aku tidak ingin pacaran dengan siapapun. Aku tidak punya waktu untuk cowok. Aku mau fokus pada seniku. Jadi aku meraih tangan Ben dan berkata ke cowok itu, "Ya, dia punya hak. Jadi sebaiknya kamu berhati-hati terhadapnya." Aku bisa melihat Ben tersipu dan tersenyum. Dia harusnya sudah tidak menyukaiku
tahu kan, hari presentasi terakhir kami tiba dan ada banyak agensi bakat yang mengawasi kami. Ini bisa dianggap sebagai wawancara pertama kami. Perekrut diizinkan menanyai kami untuk membuat keputusan pekerjaan. Itu sangat menakutkan tapi juga mengasyikkan. Setelah itu, dosenku bercerita kalau aku dan Ben telah menerima beberapa tawaran bagus, termasuk sebuah perusahaan yang ingin mempekerjakan kami berdua. Aku langsung mengirim pesan kepada Ben untuk menemuiku di atap kampus untuk merayakannya. Tetapi saat aku melihatnya, aku melihat dia terlihat sedih. Oke, ini tidak masuk akal. Dia seharusnya sama bersemangatnya denganku. Aku bertanya kepadanya, "Ada apa, Ben? Kita masih bisa bekerja sama. Aku akan mengonfirmasi kesepakatannya dan tidak sabar untuk bekerja sama denganmu." Tapi Ben dengan sedih berkata, "Selamat, Sarah. Tapi aku sangat sedih karena aku tidak bisa tinggal. Kamu tahu aku selalu ingin bersamamu, tapi aku punya impian sendiri yang ingin aku capai." Mimpinya? Aku tidak pernah terfikir untuk bertanya tentang mimpinya sebelumnya. Aku hanya mengira mimpinya sama dengan mimpiku. Sekarang aku merasa tidak enak karena telah bersikap egois terhadapnya. Ben melanjutkan, "Aku mendapat tawaran dari sebuah museum di San Francisco. Mereka bilang aku bisa mengembangkan ide untuk proyekku di sana. Itu impianku, menyelenggarakan pameran seniku sendiri. Dan aku tidak mau melewatkan kesempatan ini. Apa kamu mau pergi bersamaku, Sarah?" Tawaran yang dia terima sungguh luar biasa. Mereka pasti sangat terkesan padanya. Tapi betapapun bersemangatnya aku untuknya, aku tidak yakin untuk pergi bersamanya. Tidak ada perusahaan di San Fran yang menginginkanku, tapi aku punya peluang di sini. Ben bisa melihat perasaanku. Dia tiba-tiba meraih tanganku dan Aku sedang mengunyah popcorn saat nonton saluran kesukaanku dengan sahabatku Diana saat ku dengar suara jeritan Juliana. "Cheryl, darurat! Bantu aku!" Aku melesat menuju ke kamarnya melihatnya bergumul dengan pakaian. "Oh, syukurlah kau di sini. Kemari dan bantu aku memilih tas mana yang lebih cocok dengan gaunku. Gucci atau Versace? Apa ini kondisi daruratmu?" "Ya, sungguh darurat. Aku harus terlihat wah di kencan malam ini." "Apa? Kencan? Apa kau tak ingat kau baru saja menangisi pria brengsek kemarin? Bisa kau percaya dia?" "Maaf, aku lupa perkenalkan diri. Hai, aku Cheryl, tinggal di New York. Dia itu Juliana, tanteku. Orang tuaku meninggal saat aku masih kecil. Sejak itu Juliana pindah kemari dan menjadi waliku sesuai keinginan mereka. Dia orangnya lucu dan diharapkan bisa menemani di rumah yang besar ini. Tapi seringnya dia tak ada. Satu-satunya waktu dia duduk bersamaku adalah, aku baru saja membelikannya peneli baru untuk mengajak jalan-jalan anjingnya. Namun keesokan harinya dia langsung mencampakkanku. Dia bilang dia ingin berbagi beban denganku. Tapi melihat betapa berat kalung berlian 20 karatku, dia mencurinya lalu kabur." Tanteku selalu mencintai sepenuh hatinya. Hanya saja seleranya akan pria sungguh perlu diperbaiki. Seperti yang kalian bisa lihat, semua matre. Tapi karena suatu alasan dia menolak melihat tanda bahaya itu dan masih terpikat pada mereka bak kerbau dicocok hidungnya. Dan tak pelak lagi, daftar panjang kisah patah hatinya semakin panjang. Akhir-akhir ini, Julian bertemu orang baru dan makan malam di luar setiap hari. Tapi kalian tahu akhirnya, setelah mencuri sesuatu darinya, mereka pasti kabur dan meninggalkannya tak berdaya kembali padaku. Sebenarnya aku pernah pacaran dengan pria macam itu, tapi tentu saja aku tak mudah ditipu seperti Juliana. Sekali aku tahu ada yang tak beres tentang laki-laki itu, aku langsung mendepaknya. Itulah kenapa itu jadi hubunganku yang pertama dan satu-satunya. Tapi tak masalah, aku punya sahabatku Diana. Dia mungkin terlihat pemalu tapi benar-benar dapat diandalkan. Dia tahu segalanya tentangku. Kemudian suatu hari, Juliana memintaku bergabung dengan mereka makan malam. Bukankah ini pertama kalinya dia kenalkan pacarnya padaku? Tapi pria ini cukup spesial atau bahkan aneh untuk tipenya yang biasa. Juliana hanya mengencani pria berbadan six pack. Tapi sekarang, apa yang pria gendut, pendek, dan botak ini lakukan di sini? "Tante, apa tante baik-baik saja?" Tapi yang paling mengecewakan adalah dia membawa serta anak laki-lakinya yang kebetulan adalah Andrew, mantan pacarku yang matre. Itu semua berawal saat aku 14 tahun, di mana semua orang pacaran. Kecuali aku dan Diana. Suatu hari kelasku berkumpul untuk main cium. Putar botolnya, dan saat giliranku, botol itu mengarah ke Andrew. Satu-satunya cowok di kelasku yang jomblo saat itu.
Teman-teman berteriak kegirangan dan mulai mendorong kami, dan kami berciuman. Sejak itu, teman-teman sekelasku mulai menjadikan kami pasangan hingga suatu kali Andrew mendatangiku. Hei, kau tak punya pacar? Aku tak punya pacar. Kenapa kita tak jadi pasangan? Teman-teman kita juga suka. Tawaran bodoh ya kan? Tapi aku yang 14 tahun menganggap itu ide bagus untuk bergabung ke circle kencan seperti teman-temanku. Maksudku jadi satu-satunya cewek yang jomblo menyebalkan. Dan jelas dia punya muka dan cocok denganku, jadi aku setuju. Dan kami pun resmi pacaran dan melakukan apa seperti yang pasangan lain lakukan. Andrew ternyata pasangan akting yang pintar dan jujur, cukup menyenangkan. Kecuali pada momen di mana ku harap bisa kuhabisi nyawanya. Bey, aku lapar, ambilkan aku sesuatu. Tapi dia masih asyik menghabiskan burgernya yang ke-10. Sampai aku menyenggolnya, barulah dia memperhatikan pacarnya yang kelaparan. Sayangku lapar, kalau begitu makanlah. Tapi apa ini? Kubuka mataku mendapati dia yang menyuapiku, jarinya yang berminyak. Iu, itu jelas membuatku naik pitam. Aku berdiri dan mengamuk, tetapi dia berani melawanku. Jika Diana tidak menghentikanku di sana, sumpah aku hendak mencakarnya. Tapi tetap saja, kami berdua harus selesaikan pertengkaran pasangan pertama kami untuk lanjutkan pacaran kami yang penuh cinta. Segalanya berjalan cukup lancar, sampai-sampai kadang kukira aku ini di hubungan yang nyata. Lalu suatu hari aku sedang jalan di halaman sekolah dan mendengar beberapa cowok ngobrol. Hei, Andrew dan Cheryl sudah bersama sejak 2 bulan kan? Ya, aku tidak percaya trik putar botol kita hari itu bisa sesukses itu. Salut untuk cowok ganteng kita, si Andy yang rela masuk ke sarang singa membantu kita mendapat uang saku dari nona kaya kita. Sempurna, hohoho. Dan kini umpan sudah diambil, waktunya memberi Andrew aba-aba untuk beraksi. Apa? Jadi tawaran Andrew hanya datang dari niat memerasku? Beraninya dia. Aku langsung bergegas pergi dan mendapatinya duduk di bangku. Hai, Say, kenapa cemberut? Siapa yang mencuri makananmu? Hentikan aktingmu, aku tahu kau hanya cowok matre. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tak tahu apa yang terjadi padamu, tapi jangan salahkan aku. Dia masih punya nyali menyangkalnya dan bahkan berani mengamuk padaku. Kita putus. Tak lama kemudian dia pindah ke kota lain dengan keluarganya. Selamat tinggal yang bagus. Dan sejak saat itu aku menolak cowok karena mereka hanya mendekatiku karena uang. Aku tak berharap melihat si brengsek ini lagi, terutama di situasi seperti ini. Aku menyeretnya keluar. Kenapa merendahkan diri seperti ini? Kau tak dapat uang dariku? Jadi minta ayahmu mencurinya dari tanteku? Berhentilah berpikir semua harus berfokus padamu hanya karena kau punya banyak uang. Aku hanya ingin ayahku bahagia dan dia sepertinya menyukai tantemu. Kuperingatkan kau jangan timbulkan masalah. Esok paginya aku bangun dengan berita yang paling mengejutkan. Cheryl, Pak Hardy dan aku bertunangan. Pernikahannya akan segera ditentukan dan kedua keluarga akan pindah tinggal bersama. Apa-apaan? Mereka baru saling kenal 2 bulan dan sekarang akan menikah? Apa? Pak Hardy ini pasti memberi guna-guna ke Juliana. Tunggu, jadi Andrew si brengsek itu jadi sepupuku sekarang? Tidak, aku tak akan biarkan dia merampokku sekali lagi. Aku sangat butuh sohibku untuk ngobrol sekarang. Tapi, kenapa Diana menempel ke Andrew? Aku segera mendekat tanpa pikir panjang. Hei, apa yang terjadi di sini? Apa kau buta? Kami sekarang jalan bareng. Omong kosong apa yang baru saja ku dengar? Langsung ku seret Diana pergi. Kau sebaiknya punya alasan yang bagus. Aku minta maaf. Kau sudah paham betul orang macam apa dia. Kenapa? Bisa bantu aku? Kau dan Andrew tinggal seatap sekarang, tapi bisakah kau menjaga jarak dengannya? Apa? Kau serius? Kau tahu, aku agak kurang percaya diri. Oke, baiklah. Jangan khawatir. Dalam skenario apapun, aku tak mau dekat-dekat dengannya. Apa yang salah dengan orang-orang di sekitarku? Stres, aku pulang, tapi melihat ayah Andrew di rumahku. Kami baru saja pindah ke kota ini, jadi butuh waktu lebih lama membereskan kontrak rumah kami. Jadi kami perlu tinggal di tempatmu, hanya untuk saat ini, tidak apa? Tentu saja sayang, lagi pula kastil ini terlalu besar untuk kami berdua, ya kan Cheryl? Iya, betapa nyamannya bagi Anda, Pak Hardy. Pindah begitu saja, dan semua di rumah ini dan mobilnya bisa Anda gunakan sekarang. Dan itulah bagaimana Andrew dan ayahnya memasuki kehidupanku dan membuatnya sengsara. Setiap malam dia terus menggangguku dengan suaranya yang melengking sampai aku tak bisa fokus belajar. Hentikan atau aku akan membuang serulingmu. Sayang sekali kau tak paham seni, sepupu. Tak hanya itu, aku harus berbagi kamar mandi dengannya. Yang kini berubah menjadi pameran barang Star Wars miliknya. Mulai dari handuk, keset, atau bahkan sikat gigi. Pokoknya semuanya. Dia bahkan meninggalkan jersey bola miliknya selama berhari-hari. Dan tentu saja aku tak bisa biarkan invasi Andrew terus seperti itu. Aku buat batasan untuk menetapkan teritoriku. Hei, itu tak adil, kau dapat lebih 1 inci. Apa? Jelas tidak. Dan kau tahu dari mana sikap menyebalkan ini berasal? Ya, kau menebaknya dengan tepat. Ayahnya suatu hari membawa sekotak penuh peralatan dan meletakkannya sembarangan di rumahku. Kemudian dia mengeluarkan setiap barang usang di rumah dan memperbaikinya. Hei, kastil ini tak seharusnya menjadi bengkel. Dan kita punya cukup uang untuk beli barang baru. Suatu hari ku beritahu Juliana tempat tidurku terlalu tinggi dan aku mau yang baru. Tapi Pak Hardy lebih cepat dan bersikeras perbaiki tempat tidurku. Tapi saat aku berbaring, tempat tidurnya langsung runtuh. Tolong, pantatku!
Aku tahu ini cuma taktiknya untuk meraih hati Juliana. Dan sepertinya berhasil, karena tanteku yang tak pernah terlihat di dapur sekarang dengan sukarela menunjukkan kemampuan memasaknya. Wah, kata orang itu kekuatan cinta. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana cinta bisa membakar. Aku kebetulan memanaskan cinta mereka dengan menambahkan cabai super pedas ke porsi Pak Hardi. Dan setelah suapan pertama, dia menangis seperti bayi. Apa kau tak tahu aku punya sakit, Ma? Kemudian dia memegangi perutnya dan meninggalkan meja. Juliana segera mengikutinya ke kamar mereka, terlihat sangat cemas. Trik baru untuk dapatkan lebih banyak hadiah? Hebat. Itu kau kan? Aku apa? Aku mengacuhkannya dan kembali makan supku yang lezat. Tapi si perusak pesta ini mencurinya dan mengomel seolah dibiarkan kelaparan berpuluh tahun. Oke, baiklah, kalau kau memaksa. Kau sudah menyentuh tombol kesabaranku, kau bodoh. Kurebut makanannya dan menghabiskan stik di depannya. Dan aku bisa melihat matanya menjadi merah karena marah. Dan itulah saat peranggar pecah di antara kami hingga para pelayan datang untuk mencegah lebih banyak bencana. Esok paginya, kulihat tanteku membawa Pak Hardi ke rumah sakit. Oh, tak kusangka jadi seburuk itu. Tepat saat itu ada kurir datang. Oh ya ampun, bukankah itu Green Day? Band favoritku sepanjang masa? Tapi piringan hitam ini langka, tak semua orang punya ini. Siapa yang membelinya? Itu punyaku. Kau? Hei sepupu, bisa kau bayarkan untukku? Aku sudah habiskan semua uangku untuk main game kemarin. Biasa. Baiklah, akan kubayar untuk menebus prank kemarin. Oke, tapi dengan syarat aku yang membuka piringan itu. Kami balik ke ruang tamu dan membuka piringan hitam itu. Riff gitar yang keren dan lirik yang menarik membuatku merinding setiap saat. Saat laguku diputar, aku menyanyikannya dengan keras seperti biasa, dan menyadari Andrew juga melakukannya. Dan begitu saja kami bernyanyi bersama hingga lagu berakhir dan kami mulai ngobrol soal Green Day tanpa henti. American Idiot itu album terbaik yang pernah ditulis. Tantang aku. Tidak, Andrew Idiot. Dukilah yang membangun nama mereka. Kau memanggilku idiot? Kalau begitu kamu